list yang nama yang ada, dari list nama yang sudah dibuat, kita akan mulai melakukan pendekatan-pendekatan, teman-teman ya. Kita akan mulai melakukan prospek. Mungkin teman-teman kemarin kan sudah belajar juga ya dari Pak Hindro gitu ya, dibawakan tentang apa? Pendekatan konsepnya, konsep apa teman-teman? 3F. Sales cycle. Oke, betul, 3F. Apa F yang pertama? Family. Family. Oke, yes. F yang kedua? Finance. Yes. F yang ketiga? Future. Future. Oke, luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Oke. Nah, malam hari ini juga kita mau belajar teman-teman ya, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan gitu ya kepada orang-orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Bagaimana cara melakukan pendekatan, saya bahkan bisa closing gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar closing yang biasa, tapi closing yang besar, closing yang maksimal ya, bukan besar secara angka, tapi yang maksimal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dari orang yang tidak dikenal ya, bagaimana cara melakukannya dari door to door, bahkan melalui canvassing, gimana sih cara masuknya gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama, yuk malam hari ini kita mau panggilkan seorang bapak ya, pembicara yang luar biasa ya. Kalau dilihat dari prestasinya ya teman-teman ya, enggak luar biasa ya, setiap tahun ya nggak pernah miss yang namanya prestasi di Prudential ya. Star Club, double Star Club luar biasa, selalu diraih, konsisten sekali gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama yuk sama-sama kita mau undang Bapak Wahyu Abidin. Kasih aplaus yang paling meriah untuk Pak Wahyu, teman-teman. Oke, selamat pagi Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Ya, pagi Musrut, pagi teman-teman semua. Pagi Pak Wahyu. Ya. Pagi. Ya. Pagi. Pak Wahyu. Oke, terima kasih Misrut buat kesempatan yang telah diberikan pada saya. Nah, malam hari ini teman-teman saya ingin berbagi bagaimana tipnya setelah teman-teman membuat list 100 nama itu. Nah, teman-teman tahu nggak? Boleh dong, saya mau boleh ya Misrut ya, saya mau interaksi ya. Boleh, dengan para peserta ya. Pak Wahyu, boleh. Saya pengen tahu dong siapa di grup ini yang sudah buat list 100 namanya. Boleh di chat? Saya. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Saya Pak. Teman-teman tahu nggak kenapa sih teman-teman ikut program ini harus buat list namanya? Teman-teman tahu nggak tujuannya untuk apa? Saya pengen tanya dulu nih, biar teman-teman mengerti kenapa sih di program mentoring ini teman-teman harus membuat yang namanya list 100 nama. Tahu nggak kenapa teman-teman disuruh buat list 100 nama? Untuk pendekatan. Oke, Bu Grace untuk pendekatan. Oke, terus yang lainnya? Calon kita Prospecting. Oke. Iya, rencana prospek, betul. Iya, betul ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman di grup di program mentoring ini teman-teman disuruh buat program list 100 nama? Karena kenapa? Dari list 100 nama itu teman-teman, ibaratnya kalau kita ingin membuat satu buah rumah, itu kerangkanya nih, mappingnya teman-teman. Nah, setelah list 100 nama itu dibuat, apa sih biasanya yang akan saya lakukan dulu? Saya akan list-listin siapa nih kira-kira dari 100 nama ini, siapa nih yang menurut saya kira-kira ini mampu nih untuk bisa buka polis. Saya akan tanda-tandain dulu masing-masing satu-satu. Setelah saya tanda-tandain, oh ini kira-kira uangnya ada nih, bisa dibuka, saya tandain. Oh berikutnya ini bisa buka, saya tandain. Begitu selanjutnya. Nah setelah itu saya tanda-tandain, setelah ada listnya, lalu saya mulai menghubungi calon-calon nasabah saya. Saya hubungi, lalu tujuannya untuk apa? Saya akan buat janji. Jadi saya nggak pernah prospek ya. Tujuan kita telepon ke nasabahnya, halo apa kabar, gimana kabarnya segala macam. Hari Rabu saya kebetulan ada ke daerah sini nih, daerah rumahnya dia gitu loh. Boleh nggak sekalian saya mampir? Nah tujuannya apa? Untuk bisa ketemu dengan dia. Nah setelah saya bisa ketemu dengan dia, lalu apa sih yang akan saya lakukan? Saya mulai melakukan yang namanya pendekatan. Kenapa sih kita harus melakukan pendekatan? Karena di mana-mana kalau misalnya kita prospek, sama ibaratnya seperti orang pacaran. Kalau orang pacaran, misalnya saya ketemu satu orang wanita,
Apa mungkin saya langsung bilang, yuk kamu nikah yuk sama saya yuk. Kira-kira itu wanita mau nggak? Ibaratnya gambarnya seperti itu nih, supaya saya bicara ini yang umum ya, supaya teman-teman nangkapnya gampang gitu loh. Pasti dong, nggak mungkin dong. Enak aja lo gue kenal belum, tiba-tiba udah mau ngajak gue menikah. Nah, biasanya apa sih yang kita lakukan? Kita pasti akan melakukan yang namanya PDKT dulu ke itu wanita. Setelah kita melakukan PDKT, lalu kita tuker-tukeran nih nomor handphone. Setelah tuker-tukeran nomor handphone, baru mulai kita melakukan namanya chatting-chattingan. Selanjutnya apa? Kita janjian jalan bareng. Nah, sama teman-teman. Waktu teman-teman prospek calon nasabah, konsepnya sama seperti orang mau pacaran seperti itu. Kira-kira nangkap nggak nih? Saya bagikannya yang umum, yang gampang teman-teman cerna gitu. Nah, setelah saya melakukan pendekatan, disitulah saya mulai menggali kebutuhannya si calon nasabah saya. Nah, setelah saya menggali kebutuhan si calon nasabah saya ketemu dong, oh kira-kira nih nasabah ini nih cocoknya saya tawarkan produk A misalnya. Nah, disitulah saya baru mulai jual konsep ke si calon nasabah saya gitu loh. Nah, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya lebih suka teman-teman banyak bertanya, saya bisa bagikan ilmu saya. Karena konsep selling kemarin Pak Hindro sudah jelaskan ya, cara kita menjual sudah ada siklus sellingnya. Nah, siklus sellingnya seperti yang tadi saya gambarkan gitu loh. Nggak mungkin kita ketemu satu wanita, tiba-tiba kita langsung ajak dia, yuk kamu menikah yuk sama saya yuk. Sama, waktu kita jualan juga nggak mungkin. Baru ketemu langsung tembak begitu. Nah, kebanyakan apa? Kebanyakan muncul yang namanya handling objection. Kenapa? Keberatan. Karena kita nggak menggali dia, tiba-tiba kita langsung nawarin dia produk gitu loh. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kebetulan kan di grup ini teman-teman masih banyak nih yang baru-baru nih. Nah, teman-teman bisa bertanya. Kuncinya gini teman-teman, kalau teman-teman banyak aktivitas, teman-teman banyak kegiatan di lapangan, saya garansi teman-teman pasti akan banyak pertanyaan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada aktivitas, ya saya garansi juga nggak akan ada yang ditanyakan. Yuk, saya ingin tanya balik ke teman-teman. Ayo, mumpung gratis loh. Silakan teman-teman langsung di-unmute. Nah, Bu Parenti udah unmute tuh. Silakan Bu Parenti mau nanya. Ya, langsung Bu. Enggak. Yuk, teman-teman, saya minta interaktifnya gitu loh, supaya apa? Teman-teman bisa gali ilmunya saya akan bagikan semuanya ke teman-teman. Oke, silakan teman-teman, langsung di-unmute. Ayo, bisa langsung nyalakan mic-nya, langsung tanya ke saya. Pak, saya izin tanya, Pak. Boleh, silakan Pak Toto. Saya sebagai pemula nih, Pak, awal. Saya ingin belajar dari Bapak. Sebelumnya Bapak sudah mengalami apa yang belum saya alami. Pertama pecah telur, Pak. Itu gimana dari pendekatan awalnya? Ceritanya boleh ceritain dong, Pak, sedikit. Apa proses produk apa itu Pak waktu itu? Gimana caranya? Jadi gini ya, namanya kita agent baru. Iya, oke. Terima kasih Pak Toto. Jadi gini, saya panggil teman-teman aja ya. Namanya kita agent baru, yang pasti ilmu kita belum banyak Pak Toto. Pak, nyalain aja Pak, mic-nya Pak. Saya mau ngobrol. Yang pasti ilmu kita belum banyak, betul ya? Terus skill kita juga belum jago. Nah, apa yang harus kita lakukan? Banyakin Pak Toto ketemu orang. Dari Pak Toto banyak ketemu orang, otomatis lama-lama ibaratnya Pak Toto akan mengasah pisaunya Pak Toto. Jadi knowledge-nya diasah, skill-nya diasah gitu loh. Saya mau sharing sedikit. Pada saat kita BOP, ada yang namanya rasionya 10:1. Benar nggak Pak Toto? Iya. Betul. Ya. Di BOP sudah dijelaskan, rasionya 10:1. Nah, lalu ketika saya praktek di lapangan, apa yang terjadi? Bukan 10:1 Pak Toto. Saya prospek 20 orang, satu pun belum ambil. Nah, teman-teman pasti bisa nggak akan mengalami seperti itu? Bisa banget. Tapi balik lagi, jangan pernah mundur dari bisnis ini. Kalau misalnya 10:1, kita nggak closing, terusin Pak Toto. 20, closing 2. Kalau misalnya udah 20 orang masih belum closing, 30 pasti closing 3. Nggak mungkin nggak closing. Nah, kadang-kadang nih, begitu teman-teman misalnya ya, begitu dia jalanin, dia prospek baru 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang,
ditolak langsung. Aduh, prudensial ini susah. Nah, padahal baru 5 orang. Kan di BOP sudah dijelaskan, rasionya 10:1. Yeah. Kalau 10:1 nggak closing, terusin Pak. 20 pasti 2. Kalau 20 nggak closing 2, 30 pasti 3 closingnya. Nah, di sini saya ingin kuatkan buat teman-teman bahwa jangan pernah berhenti, jalanin terus. Kalau misalnya udah 20 orang kita prospekin tapi nggak closing, coba kembali lagi kepada leadernya, sharing. Kenapa nih kok saya sudah prospek 20 orang kok belum closing? Bisa aja kan cara kita presentasinya salah, atau mungkin cara kita pendekatannya salah gitu loh. Nah, ini pun terjadi kepada tim saya yang di batch sebelumnya. Sehari dia ketemu 10 orang, ya kadang-kadang 8. Saya lihat kok aktivitasnya banyak nggak closing nih, akhirnya saya panggil, saya coaching gitu loh. Ternyata apa yang dia jalankan selama ini, ketemu orangnya banyak nggak? Banyak, tapi caranya salah nggak? Salah. Nah, dari situlah saya mulai benerin. Seperti itu Pak Toto. Siap, terima kasih Pak Wahyu Abidin atas sharing pengalamannya. Terima kasih. Oke, boleh yang lainnya teman-teman? Izin tanya Pak. Boleh, dengan Pak Donald ya? Iya Pak. Ya. Pak, ini selain target kita 100 nama ini, mungkin ada cara lain untuk orang lain bisa tahu Pak? Oke, gini ya. Dulu juga, ini saya sharing cerita saya, pengalaman saya dulu ya. Dulu setelah saya buat list 100 nama, apa yang saya lakukan? Pak Donald kan setiap hari aktivitas ya, di luar ya. Entah itu ketemu teman kantor atau siapa. Inti poinnya gini Pak Donald. Pak Donald ketemu siapapun, intinya dia punya tangan 2, punya kaki 2, Pak Donald bisa kenalan dengan dia. Nah, saya mau sharing sedikit. Saya dulu waktu saya masih jadi agent, ini saya tuh bagi pengalaman buat teman-teman ya. Saya mau prospek ke Cengkareng, di tengah jalan ternyata hujan. Akhirnya pas saya pinggirin motor saya, neduh di halte. Nah, waktu kita neduh di halte bis, saya mau tanya, yang neduh itu saya sendiri apa banyak orang? Banyak. Nah, di situ ada nggak kesempatan saya untuk kenalan dengan yang ada lagi neduh di halte? Nah, itu saya lakukan. Orang di sebelah saya kenalan, Pak mau kemana? Tujuannya kemana? Oh, mau ke sini nih. Nah, saya ajak ngobrol. Dari situ saya mulai tukeran nomor kerjanya di mana, Pak? Oh, saya kerja di sini nih. Nah, dari situlah saya mulai minta nomor handphonenya. Jadi intinya siapapun yang punya tangan, punya kaki, pokoknya teman-teman bisa prospek. Gitu loh. Jadi nggak usah pilih-pilih gitu loh untuk di awal. Kenapa? Karena ilmu teman-teman belum banyak. Jadi harus ketemu orangnya, main banyak. Pak Wahyu. Ya. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman penasaran kali ya, case pertamanya Pak Wahyu itu dari mana sih? Ya, case pertama saya waktu itu dari ring 1, Pak Donald. Dari list yang sudah saya buat, nah itulah closing case pertama saya. Jadi dari list yang 100 nama sudah saya buat, nah saya tanda-tandain, saya hubungin, closingnya dari yang ada di list 100 nama itu. Itu case pertama. Case selanjutnya, kebanyakan Pak Wahyu. Teman atau keluarga itu? Itu masih ring 1, masih keluarga. Yang case pertama, ya. Terus untuk case kedua, ketiga, keempat, saya udah mulai orang yang saya nggak kenal. Wah, luar biasa ya. Punya pengalaman kedua, dari ketiga, nah dari mana? sosial, dari Pak? saya canvassing, Pak Donald. Dulu belum begitu ada media sosial, Pak. Zamannya saya. Mungkin kalau saat ini, Jadi Pak. saya mainnya canvassing, Pak, dulu, Pak. Jadi saya datengin toko-toko, Pak. Misalnya ada toko sembako, Ya. saya datengin, saya canvassing gitu loh. Terus pokoknya saya ke toko yang mana aja yang kira-kira saya ini saya datengin. Saya juga dulu pernah main canvassing, Pak. Jadi door to door. Nah, waktu kita main canvassing, apakah langsung ketemu langsung closing? Enggak, Pak. 10 kali saya follow up baru closing Pak Wahyu, 1, Pak. untuk yang canvassing disimpan dulu Pak Wahyu. Oh iya. Oke, jadi ini khusus untuk teman-teman yang sudah buat dari list nama itu kan rata-rata kan berarti teman-teman udah pada kenal nih gitu kan. Nah, teman-teman bisa tanyain lagi nih. Ayo digali nih Pak Wahyu, kalau semakin digali dia semakin keluar teman-teman. Ya. Ayo. Silakan teman-teman, kalau kita prospek orang yang dikenal itu lebih gampang dibanding kita prospek misalnya canvassing atau apa gitu loh.
Karena kalau misalnya kita prospek orang kenal, kita kan sudah kenal sama dia. Kuncinya dari mana supaya kita bisa closingin dia? PDKT, Pak. Yang tadi saya bilang. Orang pacaran, PDKT dulu. Bikin dia nyaman dengan diri kita. Jangan buru-buru di-closingin. Bikin dia nyaman dulu. Datang ke tempat dia, ngobrol, gali kebutuhannya, gali hobinya, gitu loh. Begitu dia sudah nyaman, biasanya nggak perlu, Pak. Nggak perlu yang susah-susah. Begitu Bapak masuk nawarin, kebanyakan langsung closing. Itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak mau buru-buru untuk closingin, tapi saya bikin dia nyaman dulu dengan diri saya. Rata-rata orang yang saya kenal gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti sekarang, nggak perlu cari nasabah, Pak. Mereka yang hubungin saya semuanya. Jadi ibaratnya repeat. Halo Om, apa kabar? Ini saya dapat. Dia minta proposalnya ke agent lain, closingnya sama saya. Dia minta proposal orang lain, closingnya sama saya. Om, tolong dong buka ini. Udah, kita tinggal finishing aja. Ada nggak saya misalnya mencari baru apa? Nggak sempat untuk kayak gitu-gitu. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan teman-teman ditanyakan. Pak Wahyu, oh sorry. Iya, siapa itu? Silakan. Silakan, Pak Kris. Boleh disebut namanya? Dengan siapa? Ya, Pak? saya Kris, Pak. Ya, Pak Kris gimana, Pak? Saya kan kerja nih, Pak ya. Ya. Yang mau tanya, apakah seorang pekerja bisa jadi efektif? Gimana tipsnya, Pak? Pekerja. Nah, ini Saya cocok nih Pak Kris dengan saya nih. Pak, oke, Ya. saya mau sharing sedikit ya. Pak, waktu saya masih bekerja, saya juga pertama kali jalanin Prudent ini secara part-time, Pak. Part-time artinya apa? Saya jalanin, dulu kan saya masih kerja waktu pertama kali join. Mungkin leader saya, dulu Pak Petrus Arifin ya, sekarang jadi engkong saya, tahu. Nah, caranya gimana sih kalau misalnya orang kerja terus bisa jalanin Prudential? Satu, Pak Kris, yang ingin saya tanyakan. Bapak siap nggak untuk capek dulu? Nah, itu dulu yang saya mau tanya. Yang kedua, impian Bapak jalanin Prudential ini, apa yang ingin Bapak inginkan? Nah, itu dulu yang saya pengen tahu. Setelah impian Bapak itu tahu nih, oh saya mau jalanin Prudent tujuannya buat A misalnya. Nah, dari situlah akan menjadi barometer buat Pak Kris. Kenapa? Saya bisa sharing seperti ini karena dulu waktu pertama kali saya join juga saya masih part-time, Pak. Malah dulu pekerjaan saya lebih berat. Saya kerjanya keliling, Pak, kalau di perusahaan kontraktor. Jadi kalau perusahaan saya bilang, woi, kamu ke Bekasi. Saya ke Bekasi, Pak, naik motor. Habis dari ke Bekasi, kamu tolong ke ini ya, ke Tangerang atau kemana. Secara logika, Pak, fisik kita kalau kayak begitu udah capek belum, Pak? Naik motor loh. Tapi kembali lagi yang tadi saya sudah sampaikan. Tujuan saya join di Prudential, ada impian yang ingin saya capai. Nah, itulah yang membuat saya terus berpacu, Pak. Pulang kerja, saya nggak pikirin capeknya dulu. Leader saya bilang, lu harus berani bayar harga. Bayar harganya apa? Capeknya, capek. Nah, itu saya lakukan, Pak. Begitu tank pulang kerja, jam 5, jam 6, saya start. Mau badan secapek apapun, saya start. Karena kenapa? Saya mau capai yang namanya impian saya. Nah, benar leader saya bilang dulu, lu siap bayar harga. Nah, itu saya lakukan, Pak. Bukannya sehari 2 hari, setiap hari konsisten, ya. Kalau sehari 2 hari, semua orang bisa, Pak. Tapi ini kita harus lakukan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, habis training pun saya aktivitas. Minggu habis pulang ibadah ke gereja pun saya aktivitas. Itu saya lakukan setiap hari. Nah, setelah saya lakukan setiap hari, 8 bulan, Pak, impian saya bisa tercapai. Pada saat itu saya dapat perjalanan rookie club ke Kuala Lumpur. Income saya di pekerjaan saya kesusul. 14 tahun kerja dengan fokus 8 bulan. Lewat, Pak, hasilnya, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak Kris siap nggak untuk bayar harga seperti itu? Kalau siap, yuk maju sama-sama. Luar biasa, kasih plus ya teman-teman ya. Jadi dari list nama itu yang sudah ditulis nggak cuma sekedar ditulis teman-teman ya, tapi juga langsung dilakukan pendekatan. Pendekatannya seperti itu ya Pak Wahyu ya, kayak yang kemarin ya. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan pendekatannya lancar, otomatis masuknya juga lebih enak ya, gitu ya. Oke, silakan Pak Kris, mungkin ada yang masih mau ditanyakan?
Ya, Pak Wahyu, tadi kan Bapak bilang butuh waktu 8 bulan tuh. Nah, itu pada saat momen apa tuh Bapak putuskan Bapak akhirnya meninggalkan pekerjaan Bapak? Bukan butuh waktu 8 bulan, Pak. Salah, Pak. Dalam waktu 8 bulan saya bisa mencapai pencapaian dari Prudential, yaitu mendapatkan Rookie Club ke Kuala Lumpur. Bukannya butuh waktu 8 bulan, salah ya, jangan salah tangkap ya. Saya berjuang 8 bulan, saya langsung dapat reward dari Prudential perjalanan ke Kuala Lumpur. Bukannya butuh waktu pikir 8 bulan, bukan. Saya berjuang selama 8 bulan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari saya aktivitas. 8 bulan saya capai perjalanan ke Kuala Lumpur. Nah, setelah dapat, wah saya berasa gila ya, ternyata apa yang saya lakukan, ibaratnya saya sudah bayar harga, ditebus loh dengan dapat jalan-jalan. 14 tahun Pak, nggak pernah keluar negeri, 8 bulan jalanin pro, langsung dapat ke Kuala Lumpur. Luar biasa, kasih applause dong teman-teman. Jadi di Prudential itu, kita kan ada production club ya teman-teman ya. Tahu kan production club kita? Ya, ada yang kita ke London gitu ya, ada ke Korea, ada kemana. Nah, teman-teman, itu Prudential semua kasih waktunya itu sampai ke Desember ya, teman-teman. Tapi Pak Wahyu luar biasa. Kalau orang lakukan selama 12 bulan, nah ini Pak Wahyu hanya dalam 8 bulan dia udah capai, teman-teman. Ya, seperti itu. Cukup menjawab Pak Kris? Apa cukup menjawab Pak Kris? Kayaknya putus ya. Oke. Nah mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Ada, tadi kayaknya ada Ruth. Miss Ruth. Iya. Siapa lagi silahkan? Ya Pak, izin tanya lagi Pak. Iya, boleh. Ini dari tadi pria-pria semua nih. Di manakah kaum Hawa? Pak, mau tanya ini melanjutkan pembicaraan Bapak tadi itu. Buat penawarannya dengan siapa, closingnya dengan Bapak. Nah ini kebetulan kemarin saya memang sudah punya polis asuransi sebelumnya, dan itu saya ajukan untuk mau upgrade, tapi dia bertanya apakah masalah dengan agennya yang sebelumnya, Pak. Mungkin gimana Pak Donald, gimana Pak? Saya nggak nangkep Pak. Iya, jadi melanjutkan pembicaraan Bapak yang tadi itu perihal buat penawaran dengan siapa, tapi closingnya sama Bapak. Tadi Bapak kan pernah bilang kayak gitu ya. Lalu Iya, ini baru minggu kemarin Pak, baru minggu kemarin closingnya. Iya, jadi kemarin ada satu case itu di kantor juga, itu dia sebelumnya sudah punya ada kartu asuransi juga, dan rencana itu saya mau ajak dia untuk upgrade kartunya itu. Tapi dia bilang dia mau, tapi dia bilang apakah nanti masalah Pak dengan agennya sebelumnya Pak. Nah, Bapak sudah lihat belum? Oke, saya paham. Nah, saya pengen tahu dulu nih Pak, Bapak sudah lihat polisnya belum, manfaatnya seperti apa? Belum sih Pak, dia baru tunjukin kartunya aja itu. Iya, nggak bisa Pak. SOS itu. Yang harus Bapak lakukan, Bapak ketemu dia, Bapak lihat dulu buku polisnya, manfaatnya apa Pak. Nah, dari situ baru Bapak bisa kasih dia solusi. Karena kalau misalnya Bapak hanya kasih lihat kartu, Bapak nggak tahu nih manfaat polisnya itu apa aja. Terus polisnya itu sudah berjalan berapa lama gitu loh. Ya, saran saya Pak Donald, coba Bapak ketemu dia, minta buku polisnya dulu, dilihat dulu Pak Diu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita ke dokter, ditanya dulu nih sama dokter, keluhan kamu apa? Batuk, pilek, terus apa lagi? Nah, baru dokter kasih resep. Nah, sama Pak, begitu misalnya kejadian seperti Bapak review dulu Pak polisnya. Setelah Bapak sudah tahu manfaatnya segala macam, baru Bapak bisa kasih dia ibaratnya resepnya. Oh, kamu harus begini nih, gitu loh Pak. Jadi jangan main asal tembak, upgrade Pak. Kita review dulu, itu yang benar Pak. Ini dia minta sih Pak, mau upgrade, makanya kebetulan ada saya juga di situ. Iya, saya paham. Iya, saya paham Pak. Tapi lebih alangkah baiknya Bapak tahu dulu dari benefit manfaat asuransi dia gitu. Dari situ Bapak baru bisa kasih dia solusi. Oh, kamu harus begini. Coba sharing sama leadernya Pak. Nanti leader pasti tahu ya. Terima kasih Pak. Pak. Ya. Iya,
Saya boleh tambahin sedikit ya. Pak Donald juga kalau misalnya dia sudah buka polisnya sama orang lain gitu kan ya Pak Donald ya? Iya, betul. Kita harus tanya dulu agentnya masih aktif atau enggak nih. Sebab Iya, kalau betul. agentnya masih aktif, ya seperti yang tadi Pak Donald bilang akan jadi masalah kalau kita nggak bisa sembarang pindahin polis orang ke kita ya teman-teman ya. Itu bukan budaya yang kita terapkan di Champion ya terutama teman-teman. Jadi kita nggak sembarangan comot-comot nasabah orang juga ya, kecuali nasabahnya agentnya sudah tidak aktif boleh pindah servicing. Betul. Ya, seperti itu Pak Donald ya, baru dia bisa upgrade. Nah, seperti tadi Pak Wahyu bilang, harus tahu dulu isi manfaat polisnya tuh apa, baru kita bisa bantu upgrade. Dan harus pastiin dulu nih, agent lamanya sudah tidak aktif atau belum sudah tidak aktif atau masih aktif gitu ya. Itu yang utama ya Pak Donald ya. Agent lamanya masih aktif nggak? Kalau masih aktif, mendingan Pak Donald tawarin produk lain dah. Jadi jangan ibaratnya bakul nasi orang Pak Donald tumpahin, jangan kayak gitu, nggak boleh. Lebih baik Pak Donald masuk ke dia, tawarin produk yang dia belum ada, itu lebih etis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, malam hari ini pembahasan kita adalah mengenai pendekatan kepada nasabah yang dikenal. Tentunya kepada orang-orang yang sudah teman-teman tulis nih nama-namanya nih di list tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan gimana sih cara melakukannya, bagaimana cara memulainya, atau apa yang teman-teman bisa tanyakan ya. Ayo silakan teman-teman. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, karena selanjutnya kita juga mau belajar gimana sih caranya kita bisa bertemu orang, kita bisa lewat canvassing ya, teman-teman ya. Ayo, lanjut ke Pak Wahyu, silakan. Misru coba yang satu lagi kasih yang wanita. Ini pria semua nih yang nanya nih. Iya nih, dari tadi saya juga panggil ini, di mana nih kaum Hawa berada gitu ya. Mohon izin Pak Wahyu. Silakan. Saya mau sharing sama mau minta sedikit ilmunya dari Mbak sebagai senior. Kemarin tuh saya prospek temen yang tadinya mau ketemu kan akhirnya jadinya via telepon, via WA gitu ya Pak. Tadinya kan kalau dia sama anaknya tuh udah punya polis gitu dari asuransi lain. Istrinya itu belum punya polis, tapi dia udah punya BPJS lah, tapi dia mau ikut gitu Pak. Cuman dengan kejadian karena temennya pernah ikut ngomongnya di Fruden, terus dia nggak tahu ikut apa ya asuransi apa, katanya kalau nggak salah kemarin tuh bilang asuransi pendidikan, tapi katanya setelah 10 tahun itu agennya bilang bahwa 100% uangnya bakalan cair gitu kembali. Loh. Kembali gitu. Tapi ternyata setelah 10 tahun selesai itu itunya uangnya nggak kembali gitu. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Terus cara untuk meyakinkannya seperti apa gitu. Nah, kalau kejadian seperti itu banyak nggak terjadi di lapangan. Nah, balik lagi teman-teman. Waktu kita menjual polis, banyak nggak sih ketemu hal seperti itu? Banyak. Nah, dari hal seperti itu kita belajar gitu loh. Nah, bahwa waktu kita menjual kepada nasabah, itu yang terjadi yang namanya mis-selling. Menjual tidak sesuai dengan kebutuhan si nasabah. Nah, biasanya kalau ketemu kasus seperti ini, saya akan temuin dulu nasabahnya. Saya nggak mau prospekin dulu Bu Wulan. Tapi saya akan temuin dulu nasabahnya, lalu saya jelaskan. Premi Bapak misalnya sekian, pembagian buat proteksinya sekian, investasinya sekian. Dari proteksi ini dapat manfaatnya ABCD. Nah, dari investasinya ini yang jadinya nilai tunai. Nah, dari situ kita akan tahu tuh Bu Wulan. Waktu dia bikin polisnya, pembagian antara proteksi dan savernya itu pembagiannya berapa? Nah, dari situ akan ketemu solusinya. Nah, setelah ibaratnya gini loh Bu Wulan. Ibaratnya nih orang ini udah keluka. Kalau misalnya ini ibaratnya orang ini ada korengnya, udah keluka, kesobek kulitnya. Ya. Nah, tugas Bu Wulan apa? Obatin dulu nih korengnya nih. Lukanya nih obatin dulu. Setelah luka itu sembuh, baru Bu Wulan bisa masuk nawarin dia. Nah, saya pernah nggak ketemu hal seperti itu? Banyak banget di lapangan. Nah, pernah saya ketemu satu kejadian yang sama seperti Bu Wulan. Baru ketemu, belum ngomong apa-apa, saya wah Prudential begini, bla 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 bla. Saya dengerin Bu Wulan, dia ngoceh apapun saya dengerin. Dia udah selesai ngocehnya, baru pelan-pelan saya ngomong, oh gini, baru saya jelasin.
Begini loh Pak, ini manfaat Bapak A, B, C, D. Oh gitu, oh gitu. Nah setelah dia paham dan mengerti, baru saya masuk jelasin ke dia. Ini loh program yang akan saya tawarkan ke Ibu. Closing. Jadi obatin dulu ya bulan ya. Dia ibaratnya dia udah kecewa nih. Namanya orang kecewa kan begitu kita masuk nawarin sampai botak juga nggak bakal orang itu mau ambil gitu loh. Jadi tugas kita apa? Obatin dulu nih lukanya dia nih. Begitu kita udah obatin lukanya, lalu kita jelaskan ke dia, oh nih Bu, produk Ibu yang Ibu ambil nih begini nih. A, B, C, D kita jelaskan dengan nasabahnya gitu loh. Setelah dia paham, dia mengerti, baru Bu Wulan masuk jelasin. Ini loh konsep yang mau saya jelaskan ke Ibu loh. Banyak saya ketemu kayak gitu Bu Wulan. Closing. Jangan gini ya Bu Wulan ya, jangan ketemu nasabah marah-marah. Jangan sampai gini ya. Ini teman-teman belajar. Ketemu nasabah dia ngoceh-ngoceh. Oh, teman-teman jawab. Teman-teman ngotot juga. Udah selesai. Jangan harap nasabah itu ambil sama kita. Di sini kita harus belajar sabar. Dia ngoceh apapun, dengerin aja. Dengerin sampai dia selesai ngocehnya. Setelah dia selesai ngocehnya, ibaratnya unek-uneknya udah keluar, baru kita kasih dia solusinya. Kira-kira menjawab Bu Wulan? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Yuk, ada lagi yang lain? Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Wahyu nih, teman-teman, silakan. Ayo, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sebab Pak Wahyu ini luar biasa, teman-teman ya. Lewat pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu case-case-nya tuh luar biasa. Ya. Besok ada lagi nih. Saya nggak ini. Saya nggak prospek, nggak apa, WA saya. Mau roba ke Black Hat dong. Belum saya datengin dari minggu kemarin. Luar biasa. Anak gua, dia bilang, anak gua besok ulang tahun nih, lu sekalian dateng ya. Nggak usah bawa apa-apa, sekalian gua mau major ke kartu Black Hat. Oh iya. Udah diundang, upgrade lagi. Nah, kalau kita lihat Pak Wahyu ini setiap hari Sabtu gitu ya, di motivasi di CPM namanya selalu muncul tuh ya, top terus ya, makanya case-nya tuh banyak gitu. Oke. Bahkan case size tuh API-nya teman-teman ya besar-besar satu case-nya ya. Closing-nya 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan Pak. Jut gitu ya, bikin terkejut. Nah, teman-teman nggak penasaran mau tanya gimana cara pendekatannya? Sebab kalau nggak ditanya nggak dijawab loh teman-teman. Pak izin mau tanya dong. Dari tadi. Oke, silakan. Jadi saya punya case itu dia udah ikut asuransi lain sih sebenarnya. Nah, gimana sih caranya biar dia bisa tertarik gitu sama produk yang ada di Prudent ini gitu? Karena setelah saya survei produk yang dia dapatkan di asuransi lain tuh bisa dibilang kayak minus gitu. Iya. Pendekatannya gimana sih? Iya, pendekatannya ini siapa? Teman atau siapa, Bu? Teman, justru teman dekat gitu. Oke, teman dekat itu lebih enak malah. Ajakin dia keluar bareng, pergi makan bareng, atau apa. Bikin dia nyaman, Bu. Kuncinya gampang kok, kunci jualan itu. Bikin orang itu nyaman dengan kita. Bikin dia nyaman dulu dengan kita. Nah, begitu dia nyaman dengan kita, biasanya nih, kita yang nyetir nih, mau diarahinnya kemana gitu loh. Pengalaman saya selalu begitu, Bu. Misalnya contohnya, saya udah punya nasabah nih, dia udah ambil nih sama saya. Misalnya dia bilang, wah, hari Sabtu olahraga yuk main sepeda yuk. Saya ikut main sepeda. Padahal saya jarang olahraga gitu. Yuk main sepeda. Ayo, saya ikut apa dia main sepeda. Ikut olahraga, udah badan gede begini, naik sepedanya sepeda itu lagi. Saya olahraga gitu loh. Selesai olahraga, nanti berhenti. Nah, di kafe kan istirahat, di kafe nih. Ya, di kafe istirahat, beli minuman segala macam, udah tuh ngobrol santai. Nah, disitulah saat yang tepat kita untuk masuk pendekatan. Cara pendekatannya tuh gimana Pak ketika udah sampai yang tadi di kafe itu? Pertama kan kita ngobrol, begitu istirahat kan ngobrol biasa dulu gitu loh. Ngobrol biasa dulu, ya setelah ngobrol biasa, nah kita jelasin, bos ngomong-ngomong polis bos manfaatnya baru begini-gini loh. Nah, terus kita jelasin juga kalau levelnya kamu dengan manfaat seperti ini saya rasa belum cukup gitu loh.
Nah, kadang-kadang kayak kemarin nih, dia ada asuransi AZ, si biru. Jadi ada orang nawarin dia UP Jiwa, dibikinin proposalnya, dia forward ke saya. Wah, tolong liatin. Enak kayak gitu. Wah, tolong liatin tuh. Itu ada orang nawarin asuransi. Nah, begitu dia ditawarin seperti itu, kesempatan kita nggak buat masuk nawarin dia. Saya nggak prospek, dia kirim ke saya. Udah momentum yang tepat sekalian saya masuk proteksi lakinya. Kamu mah nggak nanti dulu. Yang penting suami kamu nih harus siapin UP-nya gede. Kenapa? Karena dia mesin ATM-nya. Kalau misalnya dia terjadi resiko, nanti manfaatnya bisa ke kamu, ke istri. Kayak gitu loh, Bu. Akhirnya apa? Aliannya nggak jadi. Udah deh, lu coba bikinin proposal buat suami gue dah. Oke, paham. Tinggal tunggu waktunya. Nggak gede sih, 14 juta doang. Sebulan tuh. Bulan. Tinggal tunggu waktunya aja. Wahai olahraga, saya ikut olahraga. Wahai olahraga sepeda, saya ikut. Iya. Nah, seperti itu ya. Sorry teman-teman. Ini bukannya untuk sombong atau apa. Enggak. Saya mau berbagi ke teman-teman. Semua itu saya dapatkan dari mana? Ya dari sebegitu pendekatan, Bu. Gitu loh. Kalau nasabah sudah nyaman dengan kita, kadang-kadang dia telepon, wah di mana? Lagi di sini. Yuk ke kantor gua, kita makan siang. Datang kantor dia, temenin dia makan siang. Habis makan siang ke kantor dia ngobrol-ngobrol, saya pergi. Wah di mana? Yuk ntar pulang kantor kita makan yuk di sini. Kebanyakan saya nasabah saya kayak begitu. Malah kayak kemarin nih, saya ada datang ke kantor nasabah saya. Wah ntar sore kita makan bareng. Begitu pulang kantor karena saya mau ke rumah duka, akhirnya apa? Sorry kok, saya nggak bisa ikut hari ini, saya mau ke rumah duka. Oh ya udah. Padahal saya diajak makan bareng sama dia. Kayak gitu, Bu Grace. Kira-kira menjawab nggak, Bu? Nangkep nggak dengan apa yang saya bagikan? Tangkap. Jadi lebih ke apa ya? Maksudnya nggak langsung selling gitu ya? Enggak. Soft selling. Main halus, Bu. Iya. Kalau yang hard selling kan datang ketemu langsung tembak jeger gitu loh. Itu kan orang nggak nyaman juga kan kayak gitu. Kalau saya mainnya soft, yang halus tapi sekali halus saya gigit cekrek. Oke, thank you Pak buat masukannya. Oke. Yes. Jadi intinya dibuat nyaman dulu ya Pak Wahyu ya. Iya. Dibuat nyaman. Ini ngomong-ngomong di chat ada yang manggil Pak Wahyu nih. Ada mau bertanya Ibu Yuri ini? Dinyalakan aja, Bu. Dinyalakan aja, Bu, suaranya, Bu. Ya, mungkin kalau sinyalnya untuk on video agak ini, boleh di-unmute aja langsung, boleh, atau mau di chat. Oke, nah semua mungkin boleh tambahin sedikit gitu ya, dari yang tadi diceritakan. Nah, mungkin Grace itu bingung ya, gimana sih cara masuknya. Nah, teman-teman, tinggal praktekin aja apa yang udah dibagikan di week-week sebelumnya. Contoh tentang konsep akuarium, contoh tentang konsep dana darurat. Iya. Dana pendidikan. Teman-teman kalau misalnya gini teman-teman mau training setiap Sabtu, tapi teman-teman nggak pernah praktek, percuma teman-teman, hasilnya nol. Saya bisa seperti ini bukan serta-merta saya langsung hebat gitu. Enggak. Saya memulai dari closing yang kecil-kecil dulu teman-teman. Sabtu saya training, dapat ilmunya. Seninnya saya praktekin. Senin, Selasa saya praktekin. Sabtu dapat lagi ilmu. Senin saya praktekin. Begitu terus. Lama-lama ilmu saya banyak nggak? Yang penting intinya kalau teman-teman mau tajam pisaunya, ya otomatis aktivitasnya harus banyak. Ketemu orangnya harus banyak. Nanti lama-lama pisau teman-teman akan tajam. Dulu saya mulainya dari mana? 300.000, closing 300.000, closing 300.000. Dengan premi 300.000 Kuala Lumpur dapat loh. Ibaratnya kalau saya bilang ikan teri, saya selalu sharing dulu. Kok closing 300 nggak apa-apa. Closing teri kalau dikumpulin lama-lama juga jadi banyak. Itu saya bilang. Seperti itu. Luar biasa. Case yang terbesar berapa angkanya Pak Wahyu? 20 juta. Wow. Per bulan. Per bulan, teman-teman. Kasih aplaus dong, teman-teman. Luar biasa ya. 20 juta bukan per tahun, teman-teman ya, tapi per bulan ya, teman-teman ya. Nah, saya juga sebagai seorang leader, apakah cuma mengajar, teman-teman? Enggak ya, tapi melakukan praktek juga.
Jadi saya kemarin cerita lah dikit ya, ini soalnya nggak tahan nih pengen cerita gitu ya. Ada nasabah saya, jadi dia sebenarnya udah punya berapa polis gitu ya ke saya, dari polis warisan, polis ini. Nah, kemarin saya lihat status WA-nya dia bilang gini, I'm proud of you. Jadi dia kasih surat dari sekolahan bahwa anaknya ini mendapatkan beasiswa, teman-teman. Keren nggak? Uang pangkalnya didiskon, terus uang SPP-nya juga di diskon, intinya beasiswa lah ya. Wah, saya ucapin selamat ya. Wah, keren ya, ini segala macam. Nah, apa yang dilakukan teman-teman? Begitu ini, nah saya langsung ketemuin ya, saya ngomong gini, luar biasa ya anaknya gini-gini segala macam ya. Oh, ini pasti kerjasama antara orang tua gitu kan. Yang ini anaknya juga didukung dengan anak yang punya kompetensi, punya kepintaran, mau belajar. Pasti kalau dikasih pendidikan yang bagus, hasilnya juga akan bagus, teman-teman. Ya, nih yang ngikutin saya pasti ngerti nih apa yang saya bahas ya. Tapi kalau anaknya pun nggak mau belajar, tapi dikasih pendidikan yang bagus, disupport oleh sekolah yang baik, segala macam, hasilnya juga akan tetap bagus. Tapi kalau anaknya biasa-biasa aja, pendidikan yang kasih biasa-biasa juga nggak akan jadi masalah. Tapi kalau kayak anak lu begini nih, saya bilang, karena temen ya, nasabah jadi temen kan, kayak anak lu begini, udah pinter ya, udah apa lagi, kompetensi, tiap ikut kompetisi menang terus gitu kan, ikut apa, diikuti lomba, juara satu. Nah, kebayang nggak kalau suatu saat nanti dia bilang, saya pengen kuliah di sini, jurusannya ini, tapi lu nggak siapin duitnya, jadi masalah nggak? Jadi masalah, ya kan? Ujung-ujungnya apa sih teman-teman maksudnya? Suruh tambahin, iya ujungnya KO. Maksudnya apa? Mau masuk ke konsep dana pendidikan, ujung-ujungnya apa? Lumayan teman-teman, perut cerah ya, perut cerah, nggak gede sih preminya, cuma 2,5 doang, tapi dibayarnya tahunan teman-teman. Cuman gara-gara cerita konsep dana pendidikan, seperti itu aja teman-teman. Gampang nggak teman-teman? Gampang ya, karena apa? Karena dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin, ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi saya lihat ya seperti itu. Saya lihat juga Pak Wahyu gitu ya. Wah, dia setiap dapat sesuatu dipraktekin, saya juga ngikutin. Jadi kan kita menduplikasi teman-teman. Seperti itu ya. Ya, teman-teman ya belajar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tadi Bu Yurini apakah jadi bertanya? Jadi bertanya Bu Yurini? Nggak jadi ya? Oke, teman-teman kita kasih aplaus buat Pak Wahyu ya, luar biasa ya. Hebat, luar biasa. Cash 300.000 dengan yang 20 juta. Kok bisa jadi cash begitu besar? Ya, teman-teman ya, harus apa? Tadi dikatakan banyak latihan, teman-teman nih, banyak ketemu orang. Makin sering ketemu orang akan makin tajam pisaunya ya, makin tajam, makin jago. Ya, ibarat kayak apa tuh? Siapa? Bruce Lee ya. Bruce Lee bilang apa? Dia punya moto tuh, teman-teman tahu kan? Motonya Bruce Lee yang hobi-hobi nonton film-film itu tuh. Dia lebih takut menghadapi lawan yang yang menguasai satu jurus ketimbang orang yang lawannya yang belajar bermacam-macam jurus tapi tidak menguasai. Tuh ya, bahasa Indonesia seperti itu gitu ya. Tapi kalau dia ketemu orang yang menguasai satu jurus tapi benar-benar ahli gitu kan, wah, dia lebih takut gitu ya. Nanti teman-teman cari quote-nya ya, gitu ya. Quote-nya Bruce Lee gitu ya. Oke, sekali lagi kasih aplaus buat Pak Wahyu, luar biasa ya, teman-teman. Oke. Luar biasa, thank you Pak Wahyu. Selanjutnya teman-teman kita juga mau mendengar sharingnya gitu ya. Dari seorang Bapak dulu deh gitu ya. Jadi Bapak. Nah, kalau ini Bapak muda, teman-teman ya. Muda ya, juga seorang leader yang luar biasa. Kenapa? Karena mencetak prestasi bisa meraih AAD, promosi AAD Associate Agency Director dalam waktu 6 bulan, teman-teman. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Bisa, teman-teman. Teman-teman mau dikasih waktu 1 tahun, mau dikasih waktu 6 bulan, mau dikasih waktu 3 bulan pun bisa promosi. Tapi pertanyaannya mau apa enggak? Niat apa enggak? Tapi saya nggak punya kenalan gitu kan. Saya bikin list nama aja disuruh nulis 100 nggak bisa gitu kan, nggak sampai 100 kenalan saya. Tapi tetap juga bisa punya hasil yang baik gitu ya, bisa promosi, bisa capai target, bisa capai impiannya gitu ya.
dapatnya dari mana sih gitu kan? Caranya bagaimana sih? Yuk, tanpa berlama-lama malam hari ini kita mau panggil, kita mau undang Bapak Aris Irfansyah. Silakan Pak Aris, kasih aplaus teman-teman untuk Pak Aris. Oke, Silakan Pak Aris. thank you Ibu, thank you teman-teman. Saya tes dulu teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Pagi Pak Aris. Pagi Pak Aris. Masih semangat nggak teman-teman nih ya? Semangat. Boleh ya boleh ya katakan huruf S di chat ya, biar semangat ya. Jadi saya juga teman-teman semangat, saya juga semangat nih. Oke, thank you ya teman-teman ya untuk responnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya hanya berbagi ya teman-teman ya. Apa sih berbagi apa sih? Tadi ada bahasa kanvassing ya teman-teman ya. Betul ya teman-teman semua ya. Nah, boleh Pak Billy dibantu Pak Billy. Nah, teman-teman, ini saya mau berbagi tentang canvassing. Apa sih canvassing itu teman-teman? Canvassing itu adalah aktivitas seorang agent atau tenaga pemasaran mengenalkan, menawarkan, dan menjual produk yang kita punya kepada orang kita temui. Contohnya kita bisa ngelakuin canvassing, kita ke toko misalnya, ke toko, misi, selamat pagi Pak, atau sore, ya udah kita cuma jelasin presentasi kayak kemarin itu punya Pak Indro, Coming 2-in-1. Artinya kita buat coba edukasiin ke toko-toko gitu teman-teman. Oke, next berikutnya Pak Billy. Ada yang bocor. Oke teman-teman, siapa yang boleh melakukan canvassing dan siapa tujuannya? Yaitu adalah seorang agent ataupun leader mencoba selling atau sesuatu yang baru. Di mana ruang lingkup ring satunya orang dekat dan ring 2 orang sekitarnya yang sudah kita prospek, maka kesempatan kita untuk ke ring 3 yang tidak dikenal sama sekali dengan tujuan melakukan jaringan market dengan harapan bisa menemukan hot prospect di atas levelnya yaitu high level. Nah, gitu ya teman-teman ya. Yang kita melakukan canvassing itu maupun leader maupun kita siapapun bisa yang bisa ngelakuin canvassing itu. Tapi ketika yang kita ring 1 dan ring 2-nya sudah kita prospek ya teman-teman, artinya jangan kita yang ring 1 dilupain dan ring 2 dilupain gitu ya teman-teman. Nah, ketika itu udah habis ring 1 dan ring 2, maka kita melakukan strategi yaitu canvassing teman-teman. Oke. Di mana sih kita bisa melakukan canvassing itu? Nah, kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita di training dan melakukan aktivitas kita di lapangan seperti pusat toko, pasar grosir, bisa juga di daerah-daerah yang kita sudah kita kenal. Orang yang berpengaruh baik di tempat tersebut selain mendapatkan calon prospek kita juga bertujuan mendapatkan skill-skill yang nggak pernah ada, yang kita pernah dapatkan sebelumnya. Yaitu contohnya kita coba ke pasar. Nah, kita ke pasar dan ke toko-toko grosir, itu kita buat coba presentasi ya apapun yang kita udah dapat dari leader kita atau training-training yang hari Sabtu yang teman-teman yang udah ikutin. Jadi kita langsung praktekin teman-teman. Nah, next Pak Billy, tolong. Nah, apakah efektif melakukan canvassing? Ya, efektif tidaknya tergantung dari bagaimana kita melakukan cara canvassing itu sendiri. Karena melakukan canvassing memang tidak semudah kita lakukan secara individu. Perlu proses yang namanya follow up. Mereka tidak langsung percaya dengan kita karena kita baru saling kenal, ya teman-teman. Nah, tapi kita perlu pendekatan juga, jaga hubungan baik, lebih ke depannya. Namun kita juga tidak bisa menduga jika di hari itu pun kita bisa prospek, di saat itu pun kita juga bisa closing loh teman-teman. Nah, di saat kita sering melakukan canvassing dan berhasil dengan cara kita, itulah yang kita sebut efektif.
Nah, jadi apapun prakteknya yang kita lakukan, contoh rekening 2-in-1, dana darurat, atau akuarium, dana pendidikan. Nah, itu apa yang kita bekal-bekal dari yang ada yang kita dapat di mentoring, kita coba praktekin terus ya teman-teman ya. Next, Pak. Nah, apakah dari canvassing bisa dapat referensi? Ya, pasti teman-teman. Banyak kita dapat terima canvassing asalkan kita mau melakukan canvassing itu dengan benar dan penjelasannya yang benar. Niat kita untuk membantu orang-orang yang di luar sana dengan manfaat yang luar biasa dan dari produk-produk kita. Oke, Pak Billy. Nah, teman-teman, di sini saya mau berbagi ya teman-temannya pengalaman saya melakukan di bulan Oktober kemarin melakukan strategi canvassing ya teman-teman, karena saya udah ring 1, ring 2 saya sudah saya lakukan. Nah, saya mau promosi kan jadi AAD ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya berbagi yang saya lakukan. Contohnya yang saya berbagi, misalnya saya coba edukasi ke toko ya teman-teman ya. Nah, permisi, atas nama saya Aris dari utusan kantor pusat dari Prudential. Nah, saya mau coba edukasi tentang push ya teman-teman. Tahu nggak push teman-teman? Udah pada download belum teman-teman semua nih? Halo teman-teman. Udah Pak. Udah pada download belum teman-teman push? Belum. Nah, tahu nggak teman-teman push itu apa? Belum. Belum ada ya? Mungkin Belum. tanya. Nah, saya mau jelasin ya push itu apa. Mungkin dibantu atau boleh jelasin apa di share push, bisa di download di Play Store push itu. Nah, teman-teman, di Pulada Push itu kita banyak loh teman-teman. Contohnya ya teman-teman ya, di saat pandemi kemarin itu Prudential kasih uang cuma-cuma buat orang yang terkena COVID-19 ya teman-teman, 1 juta per bulan, 1 juta per hari ya teman-teman ya. Nah, di situ saya edukasiin aja teman-teman. Saya awalnya emang kita niatnya niat bantu ya, niat bantu, dan misi saya di awal itu saya mau nolong orang dan edukasiin kesempatan ini. Cuma ada terbatas kan dari Prudential kasih yang apabila nasabah terkena sakit COVID-19 maka Prudential kasih uang 1 juta. Itu cuma-cuma teman-teman. Nah, saya coba gunakan strategi itu teman-teman. Jadi saya ngelakuin ke toko itu, edukasiin tentang push. Nah, tiba-tiba dia udah download, misalnya dia udah download aplikasi push tersebut, maka saya udah mulai pelan-pelan masuk nih teman-teman. Nah, cara masuknya Pak, misi Pak, atau Ibu ya teman-teman ya. Nah, cara masuknya saya jelasin, udah tahu belum tentang push? Saya bilang, ini kebetulan banget Prudential kasih cuma-cuma nih. Nah, uang santunan 1 juta. Apabila Bapak sudah download segala macam dan install segala macam dan udah daftar, maka amit-amit ya Pak, ini kalau terkena Prudential kasih. Nah, habis itu dia mikirkan teman-teman ya. Nah, habis mikir, oh iya ya. Habis itu mulailah saya gali lagi teman-teman. Karena dia respect sama saya, gitu loh. Kalau ada juga nggak yang nggak respect? Ada juga teman-teman yang nggak respect. Jadi sekali ketemu belum tentu kita langsung dapatin teman-teman ya. Jadi kita coba terus namanya canvassing. Akhirnya saya coba dengan udah waktunya di bulan Oktober, saya mau capai tujuan saya. Saya nggak mau tahu-tahu teman-teman. Jadi saya sehari itu ngelakuin 10 toko loh teman-teman. Apapun itu saya lakuin teman-teman. Karena saya balik lagi ke goal saya. Apa sih tahun ini? Apa sih niat saya? Ya akhirnya saya mau ngotot dan mau all out, saya lakuin canvassing itu. Karena saya udah nggak punya lagi apapun. Tapi ada strategi luar biasanya dari leader saya ya, yang ngasih strategi seperti ini. Dan akhirnya saya coba lakuin. Ternyata saya confirm di bulan November, akhir November ya saya confirm promosi AAD. Jadi begitu ya teman-teman, kita niatnya bantuin dia. Nah makanya contoh kayak teman-teman udah dapat rekening 2-in-1. Nih ya, kemarin ada ya dibahas ya rekening 2-in-1. Nah teman-teman saya kasih contoh ya, misalnya ke Pak Gunawan. Pak Gunawan boleh kita beraksi Pak Gunawan? Pagi Pak Gunawan. Pagi. Ya oke. Kita anggap aja Pak Gunawan ini saya nggak kenal sama Pak Gunawan. Pak Gunawan punya toko ya. Oke, pagi Pak Gunawan. Saya nggak nyebut nama ya. Oke. Pagi Pak. Pagi Pak Aris. Pagi Pak. Saya Aris Pak.
utusan dari kantor pusat Prudensial. Nah, mungkin Bapak udah tahu Prudensial Pak seperti apa Pak? Tahu Pak Aris. Oh, udah nggak asing lagi ya, iya betul Pak. Nah, kebetulan nih Pak, saya survei di sini Pak tentang namanya aplikasi Pulse Pak. Udah tahu Pulse? Ya, nah ini hanya cuma-cuma loh Pak dan kebatas Pak. Nah makanya saya di sini mau bantu edukasi masyarakat yang ada di kota Tasik, misalnya teman-teman kota Tasik di sini Pak. Boleh ya Pak, saya minta waktunya 5 menit. Boleh. Nah, Bapak cukup install aja di aplikasi ini, Pulse. Nah, nanti kita harus bisa isiin ya teman-temannya. Nah, jadi kita isiin aplikasi Pulse itu sampai dia download. Nah, kalau dia Pak Gunawannya, ini udah diinstal sama Pak Gunawan ya teman-teman ya. Nah, udah diinstal. Nah, Pak Gunawan, di zaman pandemi kayak gini, pakai proteksinya apaan Pak Gunawan? BPJS, Pak Aris. Nah, BPJS. Nah, habis itu saya baru masuk ke Cunning 2-in-1. Tapi dia udah nyaman. Saya coba lagi, ini Pak ada unikan lagi Pak, atau presentasi lagi. Jadi tergantung lawan kita nyaman apa enggak ya teman-teman. Jadi gitu aja sih menurut dari saya, Bu. Oke, thank you Pak Aris. Luar biasa ya. Jadi pendekatannya melalui aplikasi Pulse. Jadi menawarkan aplikasi yang luar biasa dari Prudential gitu ya kepada nasabah, baru udah ngobrol-ngobrol seperti itu, baru ngomong ke produk. Teman-teman ada yang mau bertanya kepada Pak Aris? Silakan, jangan ragu-ragu. Pak Rahmat mungkin mau bertanya. Bu Dewi udah unmute nih, silakan Bu. Iya. Ya, pagi Bu. Halo? Aplikasi Plus itu gunanya untuk apa? Yang ini bukan ya, Pak? Iya. Ya, betul Bu. Kan banyak tuh manfaatnya Bu. Kalau nasabah udah punya polis, kan di dalam situ bisa kelihatan Bu manfaatnya apa aja. Isi dalam polisnya tersebut. Misalnya dia punya black card ya, nanti kita ke rumah sakit tinggal barcode aja. Jadi kita nggak pakai kartu lagi. Banyak sih Bu, dalam situ tuh banyak. Apa aja sih? Nah, kita bisa edukasiin itu Bu. Ada bisa buat apa namanya, buat hobi segala macam, terus kita bisa nanya ke dokter apa gitu. Dalam situ banyak sih Bu manfaatnya, Bu, nggak bisa saya sebutin satu-satu Bu. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya dengan Pak Aris? Luar biasa loh teman-teman ya, dari hasil canvassing dari orang yang tidak dikenal. Ya, tapi bisa menimbulkan trust, menimbulkan rasa nyaman sehingga orang tersebut mau buka polis ya ke Pak Aris ya, seperti itu. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin dari Kenly atau Thomas mau bertanya kepada Pak Aris, silakan. Kenly, Thomas, atau Jerry Cahyadi, silakan. Yang lain, silakan teman-teman yang mau bertanya. Miss Ruth, izin nanya. Silakan, Pak Yuda. Oh, Pak Yuda. Pagi, Pak Yuda. Kalau tanpa aplikasi Pulse, itu gimana caranya, Pak? Kenapa, Pak? Putus-putus, Pak? Tanpa aplikasi Pulse, nah, itu gimana caranya? Nah, itu bisa, Pak, di Play Store kita. Misalnya kita pakai HP Play Store. Nah, di situ ada klik aja Pulse, Pak. Pasti dia muncul. Pulse by Prudential ya, Pak? Enggak, tanpa aplikasi Pulse. Nah, iya. Gimana? Putus-putus suaranya ya? Oh, putus-putus ya? Apa? Maksudnya kalau apa canvassing tanpa aplikasi Pulse gitu ya maksudnya? Oh, canvassing tanpa Pulse gitu. Oke. Nah, kita bisa aja tanpa Pulse juga bisa, Pak Yuda ya. Contohnya kayak begini. Ya, kita datang aja ke toko tersebut. Misalnya toko apapun, apa sembako atau toko yang kita bisa kita lihat gitu. Nah, ini sih Pak, sama kita ngelakuinnya sama seperti ini juga, sama awal mulanya ya teman-teman ya. Permisi Pak, saya nama Pak Yuda, utusan dari kantor pusat Prudensial. Boleh ya Pak minta waktunya 5 menit? Ya udah, minta edukasi. Minta 5 menit waktunya edukasi saya bilang. Kayak begitu. Nah, masalah dia nerima atau enggak itu belakangan ya teman-teman.
Yang penting kita udah nawarin di boleh apa minta waktunya 5 menit buat edukasi tentang keunikan prudensial atau apapun yang kita mau edukasi. Jadi sama awal mulanya Pak Yuda seperti itu. Ya, oke. Makasih. Oke, sama-sama Pak Yuda. Minta Pak waktunya Aris, 5 saya mau menit. nanya. Oke, silakan. Ya, halo. Pagi, Pak Aris. Pagi Bu. Gimana Bulan. Ya, contohnya misalkan kita canvassing nih sebagai agen ya. Terus tiba-tiba misalkan kita masuk ke toko sembako, terus tiba-tiba si orangnya kalau misalkan dia sudah mengerti, kita kan sudah prospek nih. Terus dia sudah mengerti kalau misalkan ada pertanyaan dari yang di prospek ini, oke, preminya berapa sih yang paling murah ibaratnya gitu gimana? Oke. Kita udah masuk nih, tiba-tiba dia langsung, kita edukasinya di awal itu apa dulu Mbak Ulan? Masalah kalau misalkan apanya nih Pak? Prospeknya? Iya. Pakai misalkan rekening 2-in-1 nih. Habis rekening 2-in-1 terus ditanya preminya berapa ya, kayak begitu, betul ya bulannya. Nah, itu enak banget itu udah teman-teman. Kalau udah nanya kayak begitu. Nah, tapi kita jangan tanya preminya dulu. Kita jangan pelujurin preminya. Premi itu belakangan, teman-teman. Artinya, kita coba bulan udah prospek rekening 2-in-1 ya kan. Artinya kita udah tahu. Nah, kita tunjukin proposalnya. Premi itu pasti dia belakangan. Kita jelasin dulu di dalamnya itu. Ya, di dalam rekening 2-in-1 itu apa sih? Ada PPh plus. Betul ya. Nah, terus ada sampai ditabungin sampai umur 65 tahun. Ya. Oke, nah kita jelasin di dalam itu dulu. Kalau dia udah klik, itu pasti premi nggak dilihat. Saya garansiin itu Mbak Ulan. Oh. Terima kasih Pak Aris. Oke. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Mau tanya Pak Aris. Ya, silakan Pak. Ya, pagi Pak Setiadi. Pagi Pak. Ya Pak. Dari sekian produk prudensial tuh Pak, yang paling banyak laku tuh apa Pak? Jadi mungkin buat pemula ya itu dulu yang kita tawarkan. Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus nih. Pak, kita banyak yang laku-laku itu apa ya Pak ya? Kita punya segitiga piramida Pak ya. Yaitu kita kesehatan dulu ya Pak ya di awalnya. Jelas saya nawarinnya pasti kesehatan dulu. Gitu. Kesehatan. Halo? Jelas ya? Ya, jelas Pak Aris. Nah, jelas ya. Nah, jadi saya kesehatan tujuannya emang kita pasti kita kesehatan dulu ya dalam segitiga itu ya. Nah, tapi saya balik lagi, tapi kita ketemu orang itu kita harus tahu dulu hot batinnya Pak. Nah lama-lama kan dia bercerita Pak sama kita Pak. Kalau di saat kita kan passing itu kita gali terus, Nah akhirnya kita coba masuk pendekatan lebih dalam. Misalnya tiba-tiba dia punya kartu kesehatan juga, kita nggak mungkin dong ambil kartu kesehatan buat dia juga. Artinya kita tergantung didapat di awal. Jadi pikiran kita tiba-tiba aku mau nawarin warisan, nggak tentu juga teman-teman. Gitu. Kita udah bikin ini, tapi kita semakin kita menggali dalam itu, lama-lama satu keluarga loh ngambil teman-teman. Saya juga dapat seperti itu teman-teman. Satu keluarga pelan, dia udah nyaman, udah nyaman sama kita, ya udah. Ke bininya, ke anaknya 2, ya udah. Itu yang ngantarin saya bisa segala promosi. Jadi gimana kita di awal pendekatannya. Kalau lawan kita udah nyaman itu udah betul kata Pak Wahyu tadi, udah apa kalau dia udah nyaman sama kita ya udah enak aja terus teman. Jadi gitu Pak Setiadi. Menjawab Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Setiadi. Teman-teman nggak mau bertanya nih, dari tadi speaker menyampaikan nyaman. Nah,
Ya, kita juga mau nyaman bertanya yang nih. seperti Tanya, apa? Pak. Oke, silakan, silakan. Yuk. Siapa dulu ya? Aduh. Halo? Ya. Pak Sudirman, silakan Pak. dulu. Oke, Pak Oke. Sudirman silakan. Setelah ini Bagi- Bu Dewi ya. Ya, Ya. Pak Sudirman Ya. silakan Pak. Iya, menyangkut pertanyaan Pak Kris tadi ke Pak Aris itu yang paling banyak ditawarin itu produk yang mana? Terus jawaban Pak Aris tadi produk kesehatan. Jadi ini menyangkut dengan level nasabah kita, pergaulan kita. Saya lihat ya. Jadi kalau ya level ekonominya zaman sekarang ini banyakan kalau kesehatan itu udah punya BPJS, mungkin untuk lebih baik kayak prudensial mungkin jangkauan ekonominya nggak mampu gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang ketemu di lapangan juga ya. Jadi kita sangat memaklumin, nggak bisa juga memaksakan kehendak ya. Ketika pergaulan kita atau sahabat-sahabat kita itu masih di level menengah ke bawah yang bangsa masih mengandalkan BPJS tadi itu, mungkin kalau kita ke atas sedikit mungkin baru bisa mungkin produk kesehatannya ngambil dari prudensial. Mungkin selanjutnya yang paling bisa mungkin pertemuan jiwa kali ya. Jadi produk seperti itu. Maksud saya tadi ini menyangkut dengan level ekonominya yang menjangkau tadi itu. Memang ke atas itu sementara ini mungkin seperti ya kita juga termasuk jarang sekali lah mengambil produk kesehatan itu yang lebih elit lah di rumah sakit misalkan yang lama nunggu masih banyakan mengandalkan BPJS sementara ini. Itu kendala, itu mungkin ya Pak Aris juga mungkin menemui situasi seperti ini. Terima kasih. Oke, Pak Sudirman. Nah, betul ya Pak Sudirman ya. Nah, tapi kita misalnya dia udah nyaman dengan, nah saya tanya. Nah, misalnya dia udah nyaman. Ya, saya nyaman dengan BPJS aja. Ya udah Pak, kita nggak bisa tawarin terus ke kesehatannya prudensial Pak. Dia intinya kan kita udah ngikutin dia. Saya nyaman kok dengan BPJS. Nah, ya udah akhirnya kita coba naik ke sakit kritis atau ke jiwa. Nah, tapi kan saya bilang lagi di awal pendekatan itu kan kita bisa main ke rumahnya dia Pak ya, atau main ke tokonya dia. Kan kita gali-gali lagi di awal Pak. Nah, Ya. contohnya kalau udah nyaman kayak begitu ya kita bisa masuk pakai 3F loh Pak. Akhirnya kan Iya, dia benar. Jadi artinya sampai di titik itu kan ya kita juga harus mengerti situasi dia juga dong. Artinya betul kita juga Pak. terlalu habis waktu kita untuk pendekatan lagi saya pikir ya buang-buang waktu. Sementara banyak pekerjaan kita yang lain. Maksud saya tadi tingkat level seperti itu, ekonomi seperti itulah mungkin. Makanya tadi saya sedikit begini, yang 100 list tadi, setelah saya lihat, setelah saya catat, ini kemampuannya untuk naik ke atas nih kayaknya nggak ada. Itu balik lagi ke kemampuan nasabah tadi untuk pendidikan lah, inilah, ya kan? Itu. Jadi, tapi ya intinya seperti saran-saran tadi kan kita nggak boleh lelah terus mencari. Itu yang saya pikir sih. Memang ya sekalipun 1000 teman kita kalau kemampuannya juga hanya sekitar BPJS mau diapain kan gitu. Ya terima kasih. Oke, Pak Sudirman menjawab ya Pak Sudirman ya. Ya, jawab. Oke. Yang pastinya ya teman-teman ya, sebelum kita bisa menjual setiap produk-produk di Prudential ya teman-teman, yang pastinya semua mulai dari diri kita pribadi masing-masing ya teman-teman ya, bagaimana kita melihat
produk asuransi tersebut, produk prudensial tersebut. Kalau teman-teman ngerasa produk itu berkualitas gitu ya, pasti teman-teman akan sangat mudah untuk menyampaikan ke orang lain karena dimulai dari diri kitanya sendiri dulu nih, kita melihatnya seperti apa. Jadi tentunya kita harus punya mindset-nya yang benar ya teman-teman ya. Jadi saya mau jual PPH Plus nih. Nah, saya melihat PPH Plus seperti apa nih? Manfaat kartu hitam seperti apa nih? Kalau saya melihat juga biasa-biasa aja, enggak lah, saya pakai BPJS saja atau apa gitu ya. Nah, kita melihatnya seperti apa nih? Nah, kalau kita melihat juga, kayak saya dulu kan kenapa pengen banget punya rekening 2-in-1. Makanya saya mau join gitu kan jadi agent prudensial dulu awal-awal itu ya. Ya karena apa, saya melihat itu bagus teman-teman. Jadi kalau saya melihat itu bagus, jadi saya untuk bercerita ke orang lain itu juga lebih mudah gitu ya, karena di mindset saya itu bagus. Jadi kita cerita berdasarkan apa yang kita alamin ya teman-teman. Jadi semua berasal dari mindset kita dulu ya teman-teman, harus benar ya, seperti itu. Ya teman-teman, ini luar biasa ya, kasih plus dong buat Pak Aris teman-teman ya. Hebat, luar biasa. Kenapa? Saya melihat wow, perjuangannya luar biasa. Dari list nama, mungkin dari yang kayak tadi Pak Sudirman bilang, dari list namanya nggak berkualitas atau mungkin apa gitu ya, kurang gimana, marketnya kurang ya. Ya udah, kalau dari list yang ada belum, ya bisa bisa rubah langsung marketnya melalui canvassing. Nah, Pak Aris lakukan door to door ya teman-teman ya, luar biasa ya, sehari bisa 10, betul ya tadi Pak Aris ya? Betul Bu, betul Bu. Nggak salah dengar kan ya Pak Aris ya? Betul. Ya. Nah, teman-teman kebayang nggak? Makin hari sehari 10, 2 hari 20 orang. Makin jago nggak teman-teman? Makin jago. Ya, ibarat kalau masak, belajar masak, awalnya cuma bisa motongnya pelan-pelan, cerik gitu ya. Kalau dia udah jago, udah ahli, motongnya nggak teman-teman? Lebih cepat nggak teman-teman? Lebih Skillnya cepat. ya, seperti skillnya chef. lebih jago. Mungkin dia nggak ngeliat pun gitu ya, udah langsung beres ya, makin jago ya teman-teman. Maka itu setiap apa yang disampaikan teman-teman langsung praktekin supaya nggak lupa. Nah teman-teman, ini saya udah save for the last, udah menyiapkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi nih. Tapi teman-teman, ayo sama-sama semangat pagi. Ayo. Pagi. Ya, mulai off kamera. Semangat pagi. Entah sinyal Pagi. karena malam hari ini saya mengundang orang yang luar biasa ya teman-teman ya. Speakernya di luar Tangerang gitu ya, di luar Jakarta gitu ya. Ini ada di luar kota teman-teman ya. Oke, nah seorang speaker, seorang ibu yang luar biasa ya. Kalau saya lihat memang apa ya, speaker ini nggak banyak bicara, tapi begitu dia bicara, wow. Ya, menghasilkan case-case yang luar biasa dahsyat yes gitu ya, karena lihat dari prestasinya, pencapaiannya itu yang namanya setiap tahun production club itu pasti ya teman-teman ya, kalau bilang keliling-keliling berapa negara udah banyak sekali ya, Wonder Woman teman-teman ya. Jadi yuk teman-teman, biar semuanya dapat banyak, interaktif ya, interaksi ya semuanya ya. Fokus, kalau bisa open kamera supaya kita bisa sama-sama saling melihat gitu ya. Saya bisa lihat Anda bisa lihat saya gitu ya. Oke. Yang penting oke. Tanpa berlama-lama kita mau panggil Ibu Airin. Silakan Ibu Airin. Ini Ibu Airin ada di Semarang, betul ya Bu ya? Iya betul Ibu. Oke, silakan Ibu Airin. Selamat pagi teman-teman. Pagi Ibu Airin. Pagi. Ya. Kali ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita akan belajar bagaimana mendekati orang yang belum kita kenal. Siapa orang yang belum kita kenal ini? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi awal saya menjadi agen ini, leader saya dan suami saya itu adalah Pak Mulyanto. Itu ngasih training mengenai rekening 2-in-1. Nah setelah diajarin, saya mesti praktek ya. Seperti teman-teman semua kan, setelah diajarin praktek. Nah tapi praktek kepada siapa? Bingung saya, karena saat itu saya sama suami belum lama pindah dari Semarang. Terus saya ingat teman-teman saya yang ada di Bank Permata. Saya teleponin ke Bank Permata. Wah, ternyata teman-teman lama saya tuh udah pada pindah semua dan
nggak ada yang punya catatan nomor handphone atau emailnya, karena dulu saya waktu bekerja di sana itu belum ada handphone. Demikian juga waktu saya ingat ada teman di sekuritas sama di sana juga belum banyak yang pakai handphone atau ada handphone tapi sudah ganti-ganti semua. Terus saya konsultasi sama Pak Mul ya, leader saya, Pak gimana ini? Terus Pak Mul punya ide mengadakan pameran. Nah, pamerannya di mall. Nah, lewat pameran di mall ini, saya belajar cara berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi saat itu pamerannya ada di mall ITC BSD. Nah, di situ ada Carrefour ya. Saya masuk ke dalam situ ke Carrefournya. Nah, di situ saya lihat ada di lorong itu ada ibu-ibu gitu ya. Nah, saya deketin, terus saya nekat aja, saya panggil gini, selamat pagi Bu. Nah, orangnya kaget gitu kan. Oh ya, kayak gitu. Terus saya waktu itu bingung bagaimana gitu ya. Terus saya tanya, sering belanja di Carrefour sini ya Bu? Oh iya, katanya begitu. Oh, Ibu ini sedang belanja apa Bu? Waktu itu saya lihat dia lagi lihat saus tiram ya. Ibu suka masak pakai saus tiram ya? Oh iya, kayak gitu. Saya juga nih Bu mau beli saus tiram. Nah, saya ikutan ngambil saus tiramnya itu. Terus biasa dimasak apa? Wah, macam-macam. Dia bilang begitu, bisa pakai ini, pakai itu, begitu. Nah, terus saya tanya begini, oh iya Bu. Ngomong-ngomong dari tadi kita sudah ngomong-ngomong tapi belum berkenalan. Saya Airin Bu. Nah, Ibu dengan Ibu siapa? Nah, dia jawab dengan Bu Siska. Oh iya Bu Siska. Bu Siska ngomong-ngomong nih kan Bu Siska lagi belanja. Kapan-kapan boleh ya Bu kita kontak lagi. Saya ingin belajar dari Bu Siska nih bagaimana cara masak-masak yang lainnya yang menggunakan saus tiram ini. Oh boleh ya. Boleh kita tukeran nomor handphone Bu. Saya ada di nomor handphonenya. Saya langsung keluarin nomor handphonenya teman-teman. Nah di situ kita tukeran nomor handphone dan langsung kita sapa. Selamat pagi Bu Siska, saya Airin. Jadi apa ya? Kita mungkin di langkah awal tidak banyak bertanya dulu, tapi kita bangun komunikasi lewat hal yang sederhana dahulu. Waktu itu dia beli saus tiram, ya saya tanya tentang saus tiram, gitu ya. Itu saya sudah dapat data. Nah kemudian, kalau orang yang kita datangin tersebut tersenyum, nah itu sudah suatu kemajuan begitu ya. Nah kita juga ikut tersenyum. Langsung aja kita bilang halo atau selamat pagi atau selamat siang, selamat sore. Langsung kita lihat wajahnya, gitu ya. Terus jangan kita ke kiri ke kanan begitu, nggak usah langsung aja kita sapa halo selamat sore Bu atau Pak gitu ya. Saya Airin nih kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kita sapa itu cuek begitu ya. Mungkin dia merasa siapa kamu ini datangin saya gitu ya. Nah kalau yang seperti itu waktu itu juga ya ada di Carrefour yang di luar itu Carrefour Express. Bapaknya tuh begitu cuek. Wah saya bingung gimana nih. Tapi istrinya tuh senyum-senyum begitu. Terus saya sekali lagi ngomong, Pak, ngomong-ngomong Bapak mau beli apa ini Pak? Bapak lagi milih-milih kecap. Ini loh Pak, kecap yang enak. Terus dia bersuara, ih si Ibu tahu aja, katanya gitu. Ya biasa pakai ini saya, Bapak biasa pakai kecap apa? Nah ngomong-ngomong terus, oh biasa pakai kecap ini. Nah terus dia ngeliatin saya, Ibu ini apa di Carrefour? Karyawannya atau apa? Kok bajunya rapi sekali. Nah, terus saya bilang, saya lagi pameran, Pak, bersama teman-teman saya. Ini ada di luar. Saya dari Prudential, Pak. Oh, Prudential. Pak, ngomong-ngomong, langsung kita masuk, gitu ya. Karena sinyalnya sudah bagus. Pak, ngomong-ngomong, untuk anaknya ini, waktu itu dia bawa anaknya, apakah sudah disiapkan dana untuk nanti kuliah karena anaknya waktu itu masih kecil. Terus dia bilang, wah belum Mbak. Oh ya Pak, ini kami ada program untuk menyiapkan dana untuk nanti kuliah Pak. Untuk itu Pak, boleh kita tukar nomor handphone Pak. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi Pak pertemuan kita ini.
Terus saya langsung keluarin nomor handphone. Nah, ini nama saya Pak Airin, ini nomor saya. Bapak di nomor berapa? 08 sekian. Oh ya Pak, ngomong-ngomong sama Bapak siapa? Nah, terus dia sebutkan namanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi apa ya? Secara langsung, terus juga apa yang ada di hadapan kita, ada juga di hadapan dia bersama. Nah, ini yang kita kalau ketemu langsung. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pas pandemi begini nggak bisa keluar ketemu orang secara langsung. Nah, teman-teman bisa juga melalui WA. Misalnya teman-teman kan banyak di-invite grup-grup ya, baik itu grup kompleks rumah atau grup sekolahan anak-anak yang punya anak-anak atau grup gereja atau apa aja. Nah, waktu itu saya juga ada grup WA kompleks rumah yang ada di Serpong. Nah, waktu itu saya ngelihatin dari profile, oh ini kira-kira orangnya enak nih begitu. Terus saya kontak dia. Saya bilangnya begini, selamat pagi Pak Tarjono, saya bilang gitu. Perkenalkan saya Airin. Saya ada di grup Alam Sutra nih Pak. Terus setelah sekian lama dia jawab, oh iya, sama Bu, ada apa ya Bu? Bilang gitu. Terus dia kan tanya ada apa. Terus saya bilang gini, oh Pak, saya mohon izin mau perkenalan. Pak Tarjono ada di sutra apa? Gitu. Terus saya bilang dulu, kalau saya Airin, saya ada di Sutra Jelita. Terus dia jawab, oh sama, saya juga di Sutra Jelita. Saya di Sutra Jelita 3 Pak. Pak Tarjono ada di Sutra Jelita berapa? Terus dia jawab ada di Sutra Jelita 7 gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat, oh ya saya punya teman di sana tuh. Pak, ngomong-ngomong kenal nggak Pak sama Ibu Ita yang sama ada di Sutra Jelita 7? Oh iya kenal, namanya juga tetangga. Ya, sudah sampai situ teman-teman. Kita nggak terus membicarakan mengenai Ibu Ita itu gitu ya. Nah, biasanya saya sampai di situ pendek-pendek dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Nah, ada juga yang saya WA itu tidak merespon gitu ya. Ya saya kasih jarak waktu, nggak terus tiap hari selamat pagi atau ini saya kirim-kirimin foto apa gitu, tidak. Kira-kira ya jangkanya agak lama, kira-kira 1 bulanan biasanya seperti itu. Suatu saat mereka pasti menjawab. Waktu itu saya juga lihat ada orang tuh yang posting mengenai tempat makan di Everbliss di Alam Sutra itu tentang meet and meet begitu ya. Terus saya tanya, wah Pak suka belanja di meet and meet ya? Terus dia bilang, ini siapa? Oh iya Pak, perkenalkan saya Airin. Saya juga ada di Alam Sutra Pak, tapi saya belum pernah belanja di meet and meet. Terus dia tanya, dia bilang gini, oh belanja dong Mbak sekali-sekali, bagus-bagus kok, dagingnya murah juga, bagus kualitasnya, bisa diantar kok sekarang. Nah, terus saya mulai, Bapak biasanya belanjanya apa Pak? Pilih dagingnya yang apa? Tuh. Ya meskipun saya juga nggak suka makan daging, tapi saya belajar seperti itu ya. Terus dia bilang, oh saya biasa beli yang ini. Oh dimasak apa Pak? Nah seperti itu. Mulai pelan-pelan bertahap seperti itu. Sampai terus waktu itu dia bilang gini, Mbak nanti kapan-kapan kalau saya masak, boleh deh Mbaknya datang begitu. Oh datang kemana Pak? Ke rumah boleh Pak? Boleh. Oh iya baik Pak. Terus saya bilang nanti saya datang sama suami saya ya Pak. Nanti ingin kenalan sama ibu. Jadi maksudnya tuh saya bilang saya mau datang sama suami saya. Maksudnya supaya bukannya saya tuh takutnya ya. Kadang kan orang ini orang perempuan kok pengen datang atau ya. Memang saya diundang tapi saya ingin menampilkan bahwa ya ini kita sama-sama dari keluarga yang baik-baik. Nah, demikian teman-teman. Terus juga nanti setelah perkembangan berikutnya, kalau misalnya dia ada, misalnya lewat WA kan ada foto-fotonya gitu ya. Terus kalau misalnya dia posting mengenai dia lagi jalan-jalan, kita juga bisa komentar di situ. Ibu lagi, kita selalu kita sapa namanya ya, jangan ibu, bapak,
Koko atau Cici siapa itu. Misalnya ada namanya Pak atau misalnya di sini Pak Bunar gitu ya. Wah, Pak Bunar lagi foto di mana ini Pak? Liburan di mana? Keren sekali gitu. Di Bali, Terus dia, di Bali Bu Erin. Oh, di Bali. Oh iya. Pak Bunar sering ke Bali ya Pak? Ya, mungkin 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Wah, keren sekali. Saya ke Bali itu baru berapa kali. Kalah sama Pak Bunar ini 3 bulan sekali ke Bali. Oh gitu. Biasa ke Bali sama siapa? Ya sama teman-teman sih ya, sekalian backpacker gitulah. Oh iya. Wah, enak ya Pak. Backpacker. Saya juga pernah loh Pak backpacker sama teman-teman kantor gitu. Seru ya Pak kalau backpacker kita bisa menentukan sendiri mau pergi kemana, mau nginep di mana, makan apa. Ya. Jadi teman-teman di sini kita berusaha menemukan kesamaan. Jadi saya juga loh seperti Bapak Ibu begitu. Jadi dulu saya belajar prinsip kesamaan ini dari leader saya, dari Pak Mul. Jadi seperti gini juga ya, kalau misalnya kita pergi di suatu tempat, ketemu nih sama sesama teman-teman mentoring nih, ternyata ada si ini, kan kita senang ya, wah ternyata di tempat seperti ini ketemu teman. Nah, kenapa kita bisa senang ketemu? Misalnya kalau saya pergi ke mana, tahu-tahu ketemu sama Bu Akur, ya, wah senang ya, halo Bu Akur, gitu. Nah, kenapa kita senang? Karena kita sama-sama ada di champion. Nah, prinsip kesamaan ini yang berusaha kita bangun, berusaha kita bina dengan orang-orang yang baru kita kenal. Demikian teman-teman. Kadang-kadang juga ada yang posting mengenai wisuda anaknya, meskipun itu baru TK atau apa ya, kita berikan pujian dengan wajar. Wah, selamat ya, gitu. Anaknya sudah wisuda. Ya biasanya dia bilang, ini Mbak masih TK begini, belum apa-apanya lah, ini wisuda mainan gitu. Wah, tapi ya selamat Pak, sudah menyelesaikan pendidikan TK. Belajar apa aja Pak di TK? Sekarang udah belajar reading ya, apa begitu. Oh iya, begini. Terus nanti setelah nyambung kita bisa tanya, ngomong-ngomong nanti pengennya si anak ini, ya kita tanya dulu namanya. Oh, namanya siapa nih Pak yang wisuda? Terus misalnya dia bilang namanya Mary. Nah, wah selamat ya Pak. Nah, bangga ya sebagai orang tua punya Mary gitu ya, bisa wisuda gitu. Terus kadang-kadang dia bisa aja mbaknya ini orang baru TK. Nah, iya Pak, memang awalnya mulai dari TK. Nah Pak, ngomong-ngomong nanti kalau Mary udah besar pengennya apa begitu. Kalau dia jawabnya pengen jadi dokter, ya kita tanya, Pak ngomong-ngomong udah tahu belum biaya untuk menjadi seorang dokter itu berapa? Terus juga dokternya dokter apa dulu? Nanti dia jawab, ya pengennya spesialis jantung misalnya. Wah hebat Pak. Tentunya mesti disiapin dulu ya Pak. Udah disiapin belum? Nanti tinggal dia jawabannya apa. Kalau dia jawabannya, ya kalau dia bilang, oh belum, atau sudah saya tabungin sendiri kok. Kalau boleh tahu Pak, nabungnya ada di mana? Gitu. Seperti belum lama ini, ternyata nabungnya itu hanya di bank biasa begitu. Kalau mereka punya uang, mereka tabungin sebulan begitu. Sebulan seperti itu. Nah, suatu saat dia juga bilang, kadang-kadang juga saya pakai. Nah Pak, kalau seperti itu apakah bisa terjamin nanti waktu mau kuliah betul-betul ada uangnya? Nah, ini kalau boleh Pak, saya perkenalkan ada juga sebuah tabungan yang menjamin Pak nanti waktu kuliah si anak ini uangnya pasti tersedia, baik Bapak ada ataupun tidak. Nah kalau boleh kita bisa cerita Pak. Nah seperti itu teman-teman. Atau kalau misalnya dia bilang gini, wah nggak tahu ya nanti tergantung anaknya lah mau kuliah di mana, nggak tahu juga bisa kuliah atau tidak. Nah biasanya saya bilang, oh ya Pak, ya memang nanti tergantung anaknya ya Pak. Sama sih Pak. Saya punya keponakan juga begitu, belum ketahuan arahnya tuh sukanya mau di mana, begitu bisa berubah-ubah. Iya betul Mbak, anak saya juga begitu.
Oh iya, saya di sini berusaha untuk mencari kesamaan. Sama-sama belum tahu ke depannya mau kuliah di bidang apa. Nah, demikian teman-teman. Nah, terus setelah kita kenal-kenal begitu ya, ngomong-ngomong, biasanya jadi kesamaannya itu bisa kesamaan daerah asal atau tempat tinggal, kemudian juga dari sekolah anak, sama-sama anaknya sekolah di mana begitu ya. Nah, terus juga gaya berbicaranya juga kita sesuaikan. Kalau misalnya orang tersebut masih muda, ya kita bisa ngomongnya lebih santai. Tapi kalau ada juga yang, saya juga waktu itu pernah kenalan masih muda, ternyata dia formal sekali ya, selalu menyapa saya itu ibu gitu. Terus ternyata dia itu adalah manajer proyek dari mas kita begitu. Jadi ya kita sesuaikan ngomongnya. Kalau bisa ya jangan disingkat-singkat. Kalaupun disingkat yang wajar-wajar saja begitu menyingkatnya. Nah, kemudian juga kalau misalnya setelah sekian lama kita komunikasi, biasanya dia akan menjawab, bertanya ya, Mbak Airin ngomong-ngomong apa pekerjaannya? Gitu. Karena sebelumnya juga biasanya saya tanya, Pak, ngomong-ngomong bisnis apa? Nah, nanti misalnya dia bilang, saya kontraktor atau apa. Mbak Airin di bidang apa? Gitu. Nah, kalau kita jawabnya, oh saya agen prudensial. Biasanya gimana teman-teman? Biasanya dia bilang, oh begitu ya. Ya sudah, setelah itu dia mengalihkan pembicaraan. Tidak terus, oh di prudensial ada produk apa atau apa ada yang baru. Biasanya jarang sekali yang seperti itu. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan apa pekerjaan kita? Nah, kalau saya menjawabnya, saya agen prudensial. Saya membantu orang-orang, termasuk Bapak Ibu sekeluarga, merencanakan masa depan keuangan Bapak Ibu. Nah, kita sapa namanya Bapak Ibu siapa? Misalnya saya agen prudensial, saya membantu orang-orang merencanakan masa depan keuangan keluarga mereka, termasuk juga bisa membantu merencanakan keuangan keluarga Bapak Ibu Bonar. Nah, misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, dengan kita menjawab seperti ini, itu menunjukkan bahwa kita bangga dengan pekerjaan kita dan apa yang kita lakukan, yaitu membantu perencanaan keuangan keluarga. Selain itu juga membuat orang lain lebih jelas mengetahui tentang pekerjaan kita dan membuat kita dan juga membuat orang itu melihat kita benar-benar mengetahui apa makna, apa arti di balik pekerjaan kita ini sebagai agen prudensial. Demikian teman-teman. Seperti itu Ibu Ruth. Oke, thank you, luar biasa Ibu Airin. Teman-teman, dapat banyak nggak dari Ibu Airin nih? Ya, dapat banyak. Dapat banyak ya Pak? Banyak. Pak ya. Luar biasa teman-teman ya, untuk membuat orang nyaman ternyata hanya bisa dengan satu kesamaan, prinsip kesamaan. Misalnya, Pak Sudirman tinggal di mana Pak Sudirman? Pasar Kemis. Oh, Pasar Kemis, Tangerang ya Pak ya? Iya. Tangerang, oh sama Pak, saya juga dari Tangerang Pak. Sama Pak, saya juga di Tangerang. Nah, gitu ya. Dari prinsip kesamaan kita bisa membangun satu komunikasi. Begitu komunikasinya udah enak, frekuensinya udah nyambung, sama tinggal masuk ya. Begitu ya Bu Airin ya. Luar biasa. Teman-teman ada yang mau bertanya kepada Ibu Airin? Silakan teman-teman. Ini walaupun Ibu Airin bertanya, ada sekarang, tapi frekuensi tetap nyambung nih. Ya, silakan. Bu Airin, izin bertanya, Bu. Ya. Iya, Pak Dini. Itu kan yang dituju orang yang nggak kita kenal tuh, Bu. Kalau misalkan orang yang kita kenal kan, biarpun dia nolak secara halus gitu, diajak ngobrol kan masih bisa tuh, kayak diajakin ngopi apa gitu kan. Nah, kalau misalkan orangnya itu cuek, kan tadi pas belanja sama tuh barangnya. Nah, dia kan enak juga tuh diajak ngobrol. Sehingga kan bisa tukar nomor handphone dan berlanjut tuh. Nah, apa yang harus dilakukan jika orang itu cuek atau tidak merespon kita, Bu?
kalau sudah kita sapa, jadi gini Pak Dini, kalau sudah kita sapa, selamat pagi Pak Dini, dia cuek-cuek aja. Kalau dia malah jalannya makin cepat menjauhi kita, ya sudah kita lupakan begitu. Tapi kalau dia misalnya menoleh sama kita, ya kita senyum dulu Pak Dini. Terus kita ulangi lagi, selamat pagi Pak Dini. Nah, misalnya sedang ada di mana waktu itu, kalau Pak Dini sedang ada di mana contohnya? Di mall. Nah, misalnya ada di mall. Pak Dini suka ke mall ini ya Pak. Tadi waktu masuk sudah check-in lewat aplikasi Peduli Lindungi Pak Dini. Iya. Kalau dia masih diem aja, dia jawab, iya, wah bisa ya Pak. Tadi saya agak kesulitan tuh Pak waktu mau check-in-nya. Data saya tadi tidak ada loh Pak Dini. Wah, tadi Pak Dini gampang ya Pak waktu check-in-nya. Iya, Bu. Ya, iya. Nah, biasanya kalau ke mall sini, biasa apa Pak kegiatannya? Belanja atau mau makan di tempat mana Pak? Kalau saya biasa belanja sih Pak. Jalan-jalan, wah sama Pak, jalan-jalan. Jalan-jalan itu enak ya Pak buat kita refreshing, jadi punya ide-ide baru. Jadi kita happy begitu ya Pak Deni ya. Apalagi kalau sama anak-anak. Jadi intinya itu kalau misalkan dia cuek apa nggak respon, nggak usah dilanjutin ya Bu ya? Ya kalau dia arah jalannya menjauhi kita, ya sudah kita lupakan. Tapi pernah loh Pak Deni, saya waktu itu kantor ya, Pak Mul pernah ngadain pameran di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Waktu itu saya sapa, orangnya tuh malah menjauh begitu. Saya pikir ya sudah. Pas di toilet ketemu sama dia loh. Terus saya bilang gini, Pak ketemu lagi. Begitu Mbak Dini. Iya ya Bu. Iya. Pak ketemu lagi. Silakan Pak, kalau mau ke toilet tadi sudah selesai ya Pak. Periksa apa tadi Pak? Periksa atau kontrol atau konsultasi. Nah demikian Pak Deni. Nah kalau dia menjawab ya baik, kita lanjutkan. Kalau dia tidak mau menjawab ya sudah. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Deni. Begitu jawab toilet langsung pada cerah nih, soalnya pada bingung, mungkin perlu diperjelas, bukan di dalam toilet ya. Dia pasti pintu masuknya. Iya, jadi begitu mau masuk toilet ketemu, Pak ketemu lagi. Jadi bukan di dalam toilet ya teman-teman ya. Kan aduh, langsung pada ini nih, wah pada open gitu ya. Gitu ya. Keren banget ya, C. Jadi kalau memang udah orang yang nggak mau ya udah next aja gitu ya, Bu Erin gitu ya. Iya, baik. Betul Ibu Ruth. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Itu kayak gitu kayaknya butuh proses ya Bu Erin ya, nggak mungkin langsung masuk ya. Kira-kira proses sampai yang tercepat, ngomong yang tercepat bisa closing itu berapa lama Bu Erin? Yang tercepat yang waktu awal jadi agen, yang tadi yang bapak-bapak yang cuek itu saya sapa 2 kali, dia nggak noleh, nggak apa, tapi istrinya senyum-senyum sehingga saya nekat. Pak, yang tadi dia pegang-pegang kecap itu, Pak biasa pakai kecap ini ya Pak, enak ya Pak ya, lebih mantap ya. Nah itu ternyata dia punya restoran Padang. Wow. Nah terus setelah nyambung ya ngomong-ngomong itu besok malamnya langsung suruh ke rumah. Iya, dia sudah langsung datang ke restorannya, dia sudah langsung closing. Wow, luar biasa. Kasih plus teman-teman ya, kasih plus. Wow, jadi ketemunya di mall gara-gara kecap bisa closing. Kalau yang case yang terlama gitu ya, terlama dari orang nggak dikenal nih. Tadi kan tercepat tuh, besokannya langsung gitu. Yang paling lama prosesnya? Paling lama itu lama sekali, berapa tahun ya? Wow. Lama sekali, di waktu itu lama sekali, bertahun-tahun Ibu Ruth. Jadi waktu itu dia
dia cuek ya, setiap kali diajak ketemu itu dia bilang setelah nyambung kita mau janji ketemu di suatu tempat jauh ya, waktu itu ada di PIK Pantai Indah Kapuk. Saya sudah ke sana naik angkutan umum, ternyata orangnya nggak ada loh. Ya sudah, terus janjian lagi masih di kawasan PIK, orangnya nggak ada lagi gitu. Terus suatu saat ketemu gitu ya, ketemu sama dia nih, saya sudah mikir-mikir nanti mau ngomongnya apa yang cepat, yang ini begitu ya. Dia tanya, emang ada apa sih mau ketemu sama saya? Saya sudah siap-siap nih. Oh iya Bu, saya mau cerita Bu. Ngomong-ngomong keluarga Ibu, saya lagi mau ngomong situ. Terus saya ngelihat ke dia, ya ternyata dia itu lagi begini. Jadi lagi tutup mata. Ya sudah, saya cepat-cepat mengakhiri. Sampai kemudian, terus saya cepat-cepat mengakhiri, saya bilang, wah ibu kelihatannya butuh istirahat. Ya baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Gitu. Itu memang dia rumahnya di situ, di PIK gitu. Sampai akhirnya suatu saat dia telepon, bilang mau tanya-tanya mengenai potensial. Begitu Ibu Ruth. Wow, itu berapa lama itu prosesnya? 3 tahunan ya. Wow, 3 tahun satu nasabah, luar biasa. Kasih applause teman-teman. Iya, lama ditinggal tidur. Kesabaran yang luar biasa yang membuahkan hasil. Tinggal kuat-kuatan siapa nih? Kuat calon nasabahnya ataukah agennya gitu ya. Tapi luar biasa. Tapi sambil menunggu si ibu ini closing 3 tahun, tentunya nggak nungguin aja ya Ci, apa yang dilakukan tuh? Nah, terus mencari yang lain. Oh, I see. Terus mencari yang lain. Jadi ya saya juga ada komunitas tempat ibadah, tetapi saya tidak berharap kepada orang-orang tersebut. Jadi nggak terus tenang aja, nih ada teman-teman di tempat ibadah, tidak. Terus kita bergerak Ibu Ruth. Ya. Karena kan orang banyak sekali. Jadi ini bicara tentang rasio, tentang orang banyak ya. Jadi nggak cuma satu orang. Orang itu pasti akan closing, cuman momennya nggak tahu nih ya. Bisa cepat, bisa agak lama, bisa lama sekali bahkan sampai 3 tahun ya, luar biasa teman-teman ya. Tapi tetap dilakukan nih. Karena apa? Karena main banyak seperti itu. Ayo teman-teman, mungkin ada pertanyaan terakhir mengingat waktu. Ini kayaknya nggak kerasa cepet banget jalannya ya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini Ibu Airin ini nasabahnya kurang lebih berapa persen Bu dari orang yang tidak dikenal? Mungkin lebih dari 50% ya Bu? 70%? Lebih Bu Ruth. Lebih. 70% ada dari nasabah tidak dikenal? Lebih, karena dari saudara juga tidak bisa diharapkan. Wow, luar biasa ya. Teman-teman ya, tuh lebih dari 70%, 80% mungkin ya? Iya. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi yang dari orang yang dikenal hanya sedikit sekali. Jadi 80% orang-orang tidak dikenal, yaitu dari lihat kecap bisa closing ya, dari apa lagi? Di mana lagi makan ketemu orang bisa closing ya. Tapi ngantri ATM juga bisa. Hah? Ngantri ATM? Iya. Gimana caranya? Jadi waktu itu belum pakai M-Banking gitu ya. Itu tahun berapa? Waktu awal-awal menjadi agent ya. Waktu itu belum pakai M-Banking. Atau belum ada ya, nggak tahu ya. Jadi waktu ngantri ATM itu, saya sama suami gitu ya, ngantri ATM. Terus kok lama di depan, jadi di belakang kita tuh masih banyak sekali. Terus saya nggak sengaja ngeliat-ngeliat ke belakang, wah kayaknya kok keren ya yang di belakang kita itu gitu. Dari penampilannya kan kelihatan, rambutnya, pakaiannya, begitu ya kelihatan. Bukan yang orang yang kadang ada orang yang, bagaimana, tapi ini keren begitu ya. Sederhana tapi keren gitu. Terus langsung tuh, saya adalah ke belakang, saya tanya, Ibu ngomong-ngomong, nanti waktu ke ATM-nya cepat atau lama? Maksudnya apa ya? Dia bilang begitu. Mau tarik aja atau mau pakai transfer bayar begitu, misalnya bayar kartu kredit atau apa? Oh enggak, cuma tarik aja. Nah terus
Ya sudah Bu, nanti silahkan Ibu duluan aja begitu. Nah terus wah terima kasih loh, kamu kok baik sekali begitu. Nah waktu itu di samping ATM itu ada tempat, jadi di sebelah sampingnya itu Indomaret begitu. Nah setelah saya silahkan dia duluan, terus yang ngambil, terus dia kan setelah itu senyum-senyum, wah terima kasih ya, terima kasih. Saya pikir kok dia senyum-senyum begitu ya. Terus yang ngambil uang Pak Hindro aja. Terus saya ngikutin dia tuh ke Indomaret gitu. Nah, terus waktu itu dia pegang-pegang roti tawar gitu. Terus ya, biasa teman-teman kita kenal. Wah Bu, kok sama? Saya juga lagi mau beli roti tawar. Oh enggaknya, loh, udah selesai ngambil uangnya. Sudah Bu. Ya demikian teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya. Dapat banyak kan teman-teman? Ayo teman-teman ya. Ya. Mungkin kayak tadi ada yang bertanya gini. Kok mau ya nungguin begitu lama ya? Terus kan kalau kita lihat tadi awalnya apa sih, kalau dibilang Ibu Erin kan bukan tipe orang yang apa sih Bu, yang luwes gitu ya, yang bisa berkomunikasi lancar, tapi kok mau sih melakukan hal seperti itu gitu kan. Terus juga mau bersabar-sabar nungguin gitu. Pasti teman-teman ada yang bertanya gitu ya. Saya kayak tadi juga kan di awal ada yang ngomong juga tuh ya. Iya kan saya ada punya pekerjaan lain, kalau saya melakukan pendekatan seperti itu tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi pertanyaannya, kenapa leader-leader sebelumnya yang sudah melakukan seperti ini mau melakukan seperti itu ya teman-teman ya? Kenapa? Karena ada satu tujuan, karena ada goal ya teman-teman ya. Ada yang dikejar, ada yang dituju gitu ya. Nah teman-teman, karena itu jangan lewatkan pertemuan mentoring week keempat, karena kita akan belajar nih untuk membuat goal. Kenapa sih leader-leader itu begitu bisa jadi kreatif? Orang yang tadinya tidak kreatif jadi kreatif, orang yang tidak mau bicara, jadi punya banyak ide. Kenapa? Karena ada satu goal. Jadi teman-teman jangan lewatkan pertemuan minggu depan ya. Oke, sip. Nah, untuk Ibu Erin, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya? Luar biasa ya teman-teman ya, kasih applause dong. Di ATM bisa closing, ya ngantri ATM, di mall bisa closing, mau di mana saja, di toilet pun, ya. Jadi begitu senyum, wah langsung ya, satu frekuensi komunikasi langsung ya bisa closing. Jadi luar biasa, dimanapun pekerjaan kita bisa ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Sudah cukup ya? Oke, kita kasih applause buat 3 pembicara kita pada pagi hari ini. Luar biasa, untuk Pak Wahyu, untuk Pak Aris, untuk Ibu Erin. Boleh dibantu untuk kita berikan apresiasi? Silakan. Oke, yang pertama-tama untuk kepada Bapak Wahyu Abidin. Boleh di spotlight Pak Wahyunya? Oke, teman-teman bisa ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu. Silakan, teman-teman. Thank you, Pak Wahyu. Thank you, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Thank you Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Thank you, Pak Wahyu. Sudah difoto, sudah. Selanjutnya untuk Bapak Aris. Oke, teman-teman bisa say thank you langsung kepada Pak Aris. Thank you Pak Aris. Thank you Pak Aris. Thank you, Pak Aris. Oke. Dan satu lagi luar biasa untuk Ibu Airin Listiani. Thank you Bu Airin. Terima kasih Bu Airin. Sukses selalu teman-teman. Selalu Bu Airin. Amin. Thank you, Ci Airin. Luar biasa ya. Jadi lebih banyak dapat ide gitu ya untuk melakukan pendekatan baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama saya mau umumin pemenang nih yang minggu lalu nih. Pemenang apa? 100
List nama. List nama. Siapakah pemenangnya? 21 Bro. Ya, yang pastinya sudah mengerjakan teman-teman ya. Kalau yang belum mengerjakan jangan berharap untuk menang ya. Ya, ada 3 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan voucher OVO senilai Rp50.000. Tentunya akan ditransfer masing-masing. Yang sebelumnya udah ditransfer ya teman-teman ya. Kan saya ada kirim ke grup tuh bukti transfernya. Oke, selamat untuk Donald. Dari grup mana? 21 Bro. Selamat. Foto dulu, champion. Oke, kedua untuk siapa? Michael. Mana Michael? Iya. Nih saya lihat GR02 nih. Iya dong. Something wrong? Adakah yang salah di sini? Waduh. Oke, selanjutnya. Pemenang yang ketiga adalah Denny Supriyadi. Mana dia orangnya? Iya, luar biasa. Saya nggak salah lihat kan ya? Semuanya kodenya 02 nih. Ini janjian atau gimana ya? Iya dong. Para milenial ini ngetiknya cepet sekali ya. Begitu dikasih formatnya langsung ya. Jempolnya aktif ya, luar biasa. Kasih plus teman-teman ya. Luar biasa. Foto dulu. Foto dulu boleh, sip. Wah keren nih, Michael keren backgroundnya ya. 1, 2, 3. Champion. Oke. Selamat ya Pak Donald, Pak Denny, Pak Michael, luar biasa. Congrats teman-teman semua. Mantap teman-teman. Oke. Selamat teman-teman semua. Selamat teman-teman ya untuk Donald ya. Selamat ya. Luar biasa. Lumayan buat beli kopi. Selamat ya. Buat uang kas. Uang kas. Sukses selalu. Itu intern nanti dibicarakan di grup masing-masing ya. Luar biasa ini grup 2. Hotnya juga dapat tuh Ciru. Ya, siapa dapat? Hotnya juga pengen tuh. Coach juga pengen gitu ya. Oh, tenang. Coach juga kebagian, tapi setelah pesan-pesan berikut ini gitu ya. Oke, ini ngomong-ngomong kelihatannya dari grup 2 kompak sekali ya. Gitu ya, kok bisa janjian ya berdulu-dulu, cepet-cepet ya. Hawanya gitu ya grup 2. Ayo teman-teman, setiap grup penguasa pemenang sampai akhir mentoring Bu Ibu. Amin. Belum tentu. Suaranya yang lain mana nih? Mau grup 2 terus yang menang. Pasti dong. Grup 1 dong. Biasa kalau jagoan mah di Furti. Mau grup Kalau yang lain jagoan yang mah mau di menang Fur coba. dulu. Grup 4 dong yang menang. Yeah, gitu dong ya. Tuh, Diamond semangat. Grup 6 mana? Grup 6 juga. Grup 3 lagi santuy. Oh, jangan kelamaan santuinya ya, nanti ketinggalan. Nah, ketinggalan nanti rezekinya keburu dipatok ayam. Jangan kasih kesempatan yang lain. Pada kecapean habis ngojek kayaknya grup 3 ini. Oke, nah teman-teman, itu kan awal-awal kita main kompetisi secara pribadi masing-masing ya, cepet-cepet. Nah, tapi sekarang kita mau lihat nih, adu kekompakan masing-masing tim. Tim 1, tim 2, tim 3, 4, 5, 6. Ya, masing-masing tim punya keunikan. Ada yang senior, ada yang milenial, ada yang ibu rumah tangga, ada yang apa. Tapi itu bukan menjadi alasan gitu ya.